Aku dan sahabatku sama-sama punya pacar. Kami berdua sering kencan bareng. Tapi hari ini, saat aku kerja paruh waktu mengantar makanan, aku menemukan sebuah rahasia. Ternyata di antara kami berempat, ada 2 orang hebat yang tersembunyi. Satunya adalah sahabatku, Lin Xiangnan. Identitas aslinya adalah tuan muda kaya raya yang sangat bucin. Demi menemani pacarnya, Ye Qingwu, dia pindah ke universitas kami. Satunya lagi adalah pacarku, Liu Ruyan. Identitas aslinya adalah putri kecil kaya yang terkenal setia. Yang lebih mengejutkanku adalah Liu Ruyan dari awal sampai akhir. Yang disukainya adalah sahabatku. Dan dia bersamaku. Sepenuhnya karena sahabatku menyukai gadis miskin. Demi membuatnya cemburu, dia berpura-pura menjadi gadis miskin dan mengejarku. Karena aku cukup murahan. Saat itulah aku sadar. Ternyata aku hanyalah badut dalam drama kejar-kejaran masa kecil mereka. Mungkin karena sakit hati setelah tahu kebenarannya. Atau mungkin karena lelah bekerja di 3 tempat sekaligus selama bertahun-tahun. Setelah pulang, aku demam tinggi tak kunjung reda. Dalam mimpiku, sesaat adalah cinta yang manis. Sesaat kemudian adalah mimpi buruk dikhianati. Terus berulang. Aku sendirian di kontrakan kami selama 3 hari. Liu Ruyan sama sekali tidak kembali. Setelah sembuh dan demamku turun, aku melihat postingan sahabatku di media sosial. Samar-samar terlihat Liu Ruyan sedang menyuapinya bubur. Saat itu, hatiku benar-benar mati rasa. Aku memutuskan untuk tidak lagi ikut dalam sandiwara mereka. Aku harus berjuang untuk masa depanku sendiri. Aku langsung menelepon dosen pembimbingku. Aku ingin mendaftar untuk bergabung dengan proyek Xingyao. Profesor Liu di seberang telepon mendengarkan. Dengan nada penuh keheranan, "How you? Bukankah terakhir kali kamu menolaknya demi pacarmu? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Ini adalah proyek rahasia. Begitu masuk, kamu akan diisolasi selama 5 tahun. Tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Kamu harus memikirkannya baik-baik." Sebelum menelpon, aku sudah memikirkannya dengan matang. Jadi sikapku sangat teguh. Melihatku begitu tegas, Profesor Liu pun mengalah. "Baiklah, karena kamu sudah yakin. Datanglah ke kampus kapan-kapan untuk menandatangani perjanjiannya. Proyeknya dimulai setengah bulan lagi. Nanti akan ada orang yang menjemputmu. Kulihat hubunganmu dengan pacarmu cukup baik. Jangan lupa bicarakan hal ini baik-baik dengannya." 15 hari. Aku menunduk menatap cincin perak di tanganku. Terlintas emosi yang rumit di mataku. Aku mengerti. Akan kuatur dengan baik. Baru saja selesai bicara, terdengar suara derit. Pintu kayu yang tidak dikunci berbunyi pelan. Liu Ruyan yang mengenakan gaun putih merah muda masuk. Sedang telepon dengan siapa? Aku mengangkat mata menatapnya sekilas. Lalu segera mencari alasan untuk menutup telepon. Sedang bicara dengan teman sekamar tentang rencana setelah lulus. Liu Ruyan tidak bertanya lebih jauh. Dia berjalan mendekat dengan senyum di bibirnya. Mengeluarkan gelang pria dari sakunya. Menunjukkannya di depanku. "Aku menabung sebulan penuh. Akhirnya bisa membelikanmu hadiah ini. Suka tidak?" Aku hanya meliriknya sekilas. Dengan nada datar. "Bagus." Reaksi dingin yang tak terduga ini membuat Liu Ruyan sedikit bingung. Bagaimanapun, dulu apapun yang dia berikan, aku akan langsung menerimanya. Lalu memeluknya dengan terharu sekaligus kasihan. Dia mengamati ekspresi wajahku dengan saksama. "Tidak suka ya?" Aku menggelengkan kepala. "Suka. Hanya saja terlalu mahal. Lain kali tidak usah. Tabung saja uangnya. Bukankah kita sudah sepakat akan membeli rumah dan menikah setelah lulus?" Ternyata dia kasihan lagi aku menghamburkan uang. Liu Ruyan tidak bisa menahan tawa kecilnya. Dia memelukku. "Tidak apa-apa. Paling-paling aku akan kerja paruh waktu lagi. Pacar orang lain punya. Hao Yuku juga harus punya." Aku hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Bersiap untuk bersih-bersih. Setelah pintu tertutup, aku berjalan ke depan cermin. Aku melihat ponsel Liu Ruyan yang tergeletak di wastafel bergetar. Aku mengambilnya dan membukanya. Aku langsung melihat sebuah foto profil yang sangat ku kenal. Mengirimkan pesan. "Ruyan, terima kasih atas gelang model terbaru yang kamu berikan hari ini. Aku sangat suka." Cahaya di foto itu sangat redup. Tapi,
Tidak bisa menutupi kilaunya berlian asli. Teringat gelang murahan. Yang jelas-jelas seharga 9 yuan gratis ongkir yang tergeletak di meja. Aku tersenyum dalam diam. Keesokan paginya, aku sedang membuang barang-barang satu persatu ke tempat sampah. Gelas, kemeja, gantungan kunci, casing ponsel. Semuanya adalah barang pasangan yang kupilih dengan cermat. Dan kubeli sepasang. Dulu semua ini adalah barang-barang kecil yang sangat berharga bagiku. Liu Ruyan terbangun oleh suara barang yang dibuang. Perlahan dia bangkit dan bertanya, "Kan tidak rusak? Kenapa dibuang semua? Sudah usang. Nanti beli yang baru lagi." Aku asal mencari alasan untuk menutupinya. Lalu aku membawa kardus keluar. Saat di jalan, telepon dari ibu kos berdering. "Nak Hyun, kenapa tiba-tiba mau berhenti menyewa? Apa bertengkar dengan pacarmu? Dia kerja serabutan dari pagi sampai malam demimu. Di musim dingin, dia rela lari ke pasar hanya untuk membelikanmu manisan kastanya panggang. Gadis sebaik itu, jangan bodoh ya." Mendengar nasihat tulus dari si ibu, aku tersenyum pahit. Sebelum mengetahui kebenarannya, aku tidak pernah meragukan ketulusan Liu Ruyan bersamaku. Bagaimanapun, kebaikannya padaku nyata, terlihat jelas di depan mata. Semua orang bisa melihatnya. Tapi justru, karena aku benar-benar tersentuh olehnya, aku jadi tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku telah dibohongi selama 2 tahun. Bagaimanapun, demi dia, aku juga telah memberikan hati yang lebih tulus dan lebih murni. Tapi pada akhirnya malah dianggap murahan. Aku tertawa getir sambil menggelengkan kepala. "Tetap tolong uruskan prosedur berhenti menyewanya." Setelah kembali ke rumah, Liu Ruyan sedang berganti pakaian. Aku baru saja menutup pintu. Telepon berdering lagi. Beberapa detik kemudian, suara isak tangis Lin Xiangnan. "Ye!" bergema di ruangan yang sempit. "How you? Apa kamu ada acara hari ini? Bisakah kamu datang menemaniku? Aku baru saja bertengkar dengan Ye Qinghu." Liu Ruyan di sampingku mendengar suara yang akrab itu dan langsung mendekat. Melalui cermin, aku melihat wajahnya yang tegang dan khawatir saat aku berkata dengan pelan, "Tunggu sebentar ya, aku baru bisa sore nanti." Ucapanku belum selesai, sudah dipotong oleh Liu Ruyan. "Tunggu apa lagi? Pergi sekarang." Setelah bertengkar hebat, suasana hati Xiangnan pasti sedang buruk. "Aku antar kamu ke sana." Aku menatapnya lekat-lekat dan bertanya, "Bukankah pagi ini kamu harus kerja paruh waktu di kafe?" Liu Ruyan langsung terdiam. Dia terdiam beberapa detik, lalu mencari alasan bahwa hari ini tokonya libur. Lalu menarikku pergi dengan motor listrik kami. Motornya melaju sangat kencang, seolah-olah dia sangat tidak sabar. Aku melihat jaketnya yang terbalik karena terburu-buru. Teringat saat dulu Lin Xiangnan dan Ye Qinghu bertengkar, dan dia mencariku untuk curhat. Dia juga terburu-buru menyuruhku datang untuk menghiburnya. Bukannya aku tidak pernah curiga dengan niatnya. Bukannya aku tidak pernah mengujinya. Setelah mendengarku, dia menatapku diam-diam dengan matanya yang jernih dan cerah. Mengusap wajahku. Dengan senyum pasrah, dia berkata, "Apa yang kamu pikirkan? Justru karena Xiangnan adalah sahabat terbaikmu. Makanya aku juga menyayanginya. Agar pertengkaran mereka tidak memengaruhi suasana hatimu. Jika dia bukan sahabatmu, aku mungkin tidak akan kenal dia." Kata-katanya manis. Emosinya pun meyakinkan. Aku langsung terharu dan terbujuk. Dan tidak pernah berpikir yang aneh-aneh lagi. Sekarang, kalau dipikir-pikir, aku benar-benar konyol. Lampu di kontrakan Xiangnan tidak menyala. Seluruh ruangan berantakan. Terlihat jelas bekas pertengkaran dan barang yang dilempar. Lin Xiangnan sedang duduk di lantai menangis sedih. Sahabatku ini baik dalam segala hal. Hanya saja dia sangat cengeng. Melihatnya tidak memakai sandal. Duduk di lantai yang dingin sambil menangis terseduh-seduh. Rasa iba di wajah Liu Ruyan hampir tak bisa disembunyikan. Dia segera maju untuk membantunya berdiri. Lalu berlutut, memakaikan sandal yang berserakan di sampingnya. Lalu mengambil tisu, dan dengan sangat lembut menyeka air matanya. "Sudah, jangan menangis lagi. Laki-laki kalau menangis jadi tidak tampan. Benar-benar teman masa kecil yang sudah saling kenal bertahun-tahun." Tahu seluk-beluknya.
Lin Xiangnan langsung berhenti menangis setelah mendengarnya. Aku berdiri di pintu. Dalam diam menyaksikan semua yang terjadi di depanku. Setelah emosi Lin Xiangnan stabil, aku baru bertanya, kali ini bertengkar karena apa lagi? Begitu topik ini diungkit, kemarahan Lin Xiangnan kembali meluap. Aku kan hanya pergi berkemah dan membeli jam tangan. Memangnya kenapa? Dia malah marah-marah padaku. Melihat logo pada tas belanja yang berserakan di lantai. Kata-kata nasihatku tertahan di tenggorokan. Dulu aku kira Lin Xiangnan sama sepertiku. Berasal dari keluarga biasa. Hanya saja sedikit lebih boros. Makanya aku sangat memperhatikannya. Sekarang kulihat, ternyata penyakit tuan mudanya kambuh lagi. Aku tidak mau buang-buang tenaga untuk masalah sepele ini. Jadi aku hanya menonton dengan dingin. Melihat Liu Ruyan melakukan segala cara untuk menghibur teman masa kecilnya. Setelah dibujuk, Lin Xiangnan berganti pakaian dan setuju untuk pergi jalan-jalan bersama kami. Tujuannya adalah taman hiburan terbesar di Jinbei, tempat rekreasi yang ramai. Hari ini malah sangat sepi. Tidak ada seorang pun. Sebelum pergi menemui Lin Xiangnan, aku mendengar Liu Ruyan diam-diam menelpon, meminta taman hiburan itu tutup dan dikosongkan selama sehari. Jadi aku tidak terkejut. Aku hanya diam mengikuti di belakang mereka berdua. Melihat kejutan yang disiapkan sendiri oleh Liu Ruyan. Rombongan orang yang muncul. Boneka maskot yang membawakan bunga. Membuat senyum cerah merekah di wajah Lin Xiangnan. Dia seperti seorang pangeran kecil. Menerima perhatian dan kasih sayang dari dunia. Di dalam rumah hantu yang gelap, dia memeluk Liu Ruyan dan berteriak sepuasnya. Meluapkan emosi cinta yang menyakitkan. Dan telah lama terpendam di hatinya. Sepanjang hari, Liu Ruyan bahkan tidak pernah menoleh ke arahku sekalipun. Aku seperti orang tak terlihat yang mengikuti para tokoh utama. Diabaikan sepenuhnya. Saat malam tiba, taman hiburan yang mulai sepi, mulai menyalakan kembang api. Berwarna-warni dan indah. Warnanya terus mekar. Bagaikan meteor yang tak terhitung jumlahnya melesat, menerangi langit malam yang gelap. Semua suasana hati buruk Lin Xiangnan sirna seketika. Dia menatap langit dengan terkejut. Dengan nada penuh kejutan yang tak bisa disembunyikan. Pertunjukan kembang api bukannya hanya ada saat hari raya. Kenapa hari ini ada? Liu Ruyan tersenyum. Menatapnya dengan penuh kasih sayang. Aku tahu ini semua rencananya. Tadi saat membeli es krim, dia terus mengirim pesan pada seseorang. Mungkin demi pertunjukan kembang api ini. Tapi Lin Xiangnan tidak menonton sampai selesai. Kejutan yang disiapkan khusus untuknya ini baru setengah jalan. Dia menerima telepon dari Ye Qingwu. Entah apa yang dikatakan di seberang sana. Wajahnya langsung berseri. Dia bersikeras pergi, mengabaikan bujukan Liu Ruyan. Setelah sosoknya benar-benar menghilang, Liu Ruyan yang bersemangat sepanjang hari, bagaikan kembang api yang telah habis, terbakar, menjadi lesu. Dia sepertinya tidak terima usahanya seharian diganggu begitu saja. Dia menendang keras kembang api di sampingnya yang belum sempat dinyalakan. Saat berbalik, matanya yang penuh kekecewaan dan amarah bertemu dengan mataku yang tenang. Saat tatapan kami bertemu, Liu Ruyan baru teringat padaku. Dia buru-buru menyembunyikan emosinya yang tidak pantas itu dan berjalan cepat memelukku. How you? Kembang apinya indah kan? Melihat huruf LXN yang mekar di langit, aku bergumam pelan, lalu mendorongnya menjauh. Liu Ruyan tertegun, mengira aku menyadari sesuatu. Dia panik dan ingin menjelaskan. Hari ini aku tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Aku juga tidak mau mendengar alasan-alasan manis itu. Jadi aku bersikap seolah tidak peduli. Menyatukan kedua tanganku. Kau dengar kembang api itu seperti bintang jatuh. Bisa membuat permohonan terkabul. Bagaimana kalau kita membuat permohonan? Liu Ruyan memanfaatkan kesempatan ini untuk turun panggung. Mungkin untuk menutupi semua perhatiannya pada Lin Xiangnan hari ini. Kali ini dia mengucapkan permohonannya. Semoga aku dan Hao Yuku bisa bersama selamanya. Setelah lulus, punya cukup uang dan menikah dengan lancar. Permohonan ini sudah sering kudengar. Setiap kali aku akan berkaca-kaca. Tapi sekarang mendengarnya lagi, hatiku tidak merasakan apa-apa. Aku hanya menutup mata dan membuat permohonan dalam hati. Semoga setelah meninggalkan Liu Ruyan,
Aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi seumur hidupku. Setelah selesai membuat permohonan, begitu aku membuka mata, aku melihat tatapan Liu Ruyan yang tersenyum. Hoyu, apa permohonanmu? Kenapa tidak memberitahuku? Aku memalingkan muka dan tersenyum. Kalau diucapkan, permohonannya tidak akan terkabul. Setelah menyempatkan diri ke kampus untuk tanda tangan perjanjian, aku pergi ke tempat kerja paruh waktuku untuk mengundurkan diri. Manajer toko setuju, memintaku untuk bekerja untuk terakhir kalinya hari ini. Aku sibuk sepanjang pagi, mengantar puluhan pesanan makanan. Kepalaku pusing karena teriknya matahari. Pesanan pertama sore hari adalah sebuah villa di kawasan elit. Aku meletakkan helmku yang panas, membawa makanan seberat puluhan kilogram, dan dengan susah payah mengetuk pintu. Beberapa menit kemudian, pintu villa terbuka. Suara yang familiar terdengar di telingaku. Aku mendongak mendengar suara itu, dan langsung menatap sepasang mata yang kukenal. Saat melihatku, pupil matanya perlahan membesar, menunjukkan berbagai macam emosi. Tegang, terkejut, panik, semua terpancar di wajah Liu Ruyan. Kenapa kamu di sini? Menghadapi Liu Ruyan yang sudah panik, aku tetap tenang dan bertanya lebih dulu. Ini sebenarnya adalah kesempatan yang sangat baik untuk jujur. Liu Ruyan bisa saja langsung mengungkapkan identitasnya. Tapi yang keluar dari mulutnya tetaplah kebohongan. Ulang tahun teman. Mengundangku untuk kumpul-kumpul. Aku mundur beberapa langkah. Melihat villa megah yang seperti istana. Aku berkata dengan santai. Kamu kenal teman sekaya ini? Liu Ruyan takut salah bicara. Dan buru-buru mengalihkan pembicaraan. Kenapa kamu jadi pengantar makanan? Cuaca sepanas ini pasti sangat melelahkan. Aku melihat tanganku yang menghitam karena matahari. Dengan nada datar, bulan depan kan ulang tahunmu. Bukankah kamu ingin ganti ponsel baru? Aku berpikir untuk menabung agar bisa memberimu kejutan. Ini memang niat awalku. Tapi sekarang aku baru sadar betapa bodohnya aku yang telah dibohongi habis-habisan. Mendengar kata-kata itu, entah kenapa hati Liu Ruyan rasa sesak. Dia mengikuti arah pandanganku, melihat luka memar di tanganku yang terbakar matahari. Luka memar, terlintas emosi aneh di matanya. Nona muda yang sejak kecil hidup mewah. Kapan pernah bertemu dengan pria yang rela menjadi pengantar makanan hanya untuk membelikannya hadiah? Hatinya tiba-tiba tersentuh, baru saja akan mengatakan sesuatu. Beberapa temannya yang melihatnya tak kunjung kembali. Keluar untuk melihat. Ruyan, kenapa tidak masuk? Begitu melihatku, beberapa orang saling berpandangan dan membantu menutupi. Nada bicara mereka pada Liu Ruyan pun berubah dari hormat menjadi mendesak. Kak Xiao ulang tahun mentraktir kita minum. Disuruh ambil makanan saja, kenapa lama sekali? Ini pacarmu ya? Masuk dan minum bersama kami. Setelah berkata, beberapa temannya menariknya masuk sambil tertawa. Begitu masuk, aku melihat sekeliling dan melihat banyak barang yang kukenal. Gelang di lemari pajangan, boneka beruang mawar di sofa, hiasan kristal pasir di lemari. Barang-barang ini semuanya pernah kulihat di postingan Lin Xiangnan. Dulu aku sangat heran. Keluarga Lin Xiangnan kan biasa saja. Kenapa dia bisa menerima hadiah-hadiah yang terlihat mahal ini? Ternyata semuanya pemberian Liu Ruyan. Dan terlihat jelas kalau itu barang pasangan. Aku melihatnya satu persatu. Pandanganku akhirnya berhenti pada seekor anjing kecil. Seekor anjing pudel putih salju berlari keluar, mengenakan rok kecil berwarna biru muda. Yang paling menarik perhatianku bukanlah penampilannya yang lucu, melainkan syal yang melingkar di lehernya. Diikat membentuk pita, motif bunga biru dengan logo LV. Dan di ujungnya ada sulaman kecil berbentuk pinggang yang sangat mencolok. Itu adalah hadiah ulang tahun kedua kami yang kubeli. Setelah bekerja paruh waktu selama setengah tahun dan hanya tidur 3 jam sehari, aku ingin memberinya yang terbaik. Jadi untuk pertama kalinya aku memberanikan diri masuk ke toko barang mewah dengan uang hasil jerih payahku. Tak disangka, dia bukan hanya tidak menghargainya, bahkan dengan santainya memakaikannya pada seekor anjing. Kukuku menusuk dalam ke telapak tanganku. Aku merasa napasku menjadi sesak. Sejak masuk, Liu Ruyan terus menatapku. Takut aku menyadari sesuatu. Kebetulan sedang mabuk. Sekelompok orang mengajak bermain game.
Dia buru-buru menarikku untuk bergabung. Ingin mengalihkan perhatianku. Kami berdua baru saja duduk. Ponselnya berdering. Awalnya, dia ingin langsung menolaknya. Tapi setelah melihat nama penelpon, dia ragu sejenak. Lalu pergi ke balkon. Saat sosoknya perlahan menghilang di balik pintu, permainan pun dimulai. Ayo, kita main aku punya. Kamu tidak. Aku sebenarnya ingin menolak, tapi dipaksa oleh sekelompok orang. Berlatih yoga bersama 3 teman sekaligus. Yang tidak punya. Lipat jarimu. Aku baru saja membeli mobil sport Ferrari model terbaru. Yang tidak punya. Lipat jarimu. Hal-hal yang dikatakan oleh para tuan dan nona muda kaya ini. Permainan yang mereka mainkan. Aku tidak punya satu pun. Itu bukan duniaku. Permainan baru setengah jalan. 10 jariku sudah terlipat semua. Yang terus menatapku. Sekelompok orang dengan niat buruk melihatnya. Dan mereka semua menjadi bersemangat. Orang pertama yang kalah sudah muncul. Terima hukumannya. Merangkak di lantai dan balapan dengan anjing. Lihat siapa yang sampai ke pintu lebih dulu. Kalau kalah, akan ada hukuman baru loh. Aku tiba-tiba mendongak. Menatap mereka dengan tidak percaya. Aku berdiri. Menolak hukuman yang merendahkan martabat ini. Melihat aku tidak mau. Sekelompok anak muda yang tertawa-tawa itu. Semua menunjukkan ekspresi mengejek. Tidak berani main ya? Jangan-jangan takut kalah sama anjing? Itu memalukan sekali. Aturan permainannya sudah ditetapkan. Seenaknya saja kamu bilang tidak mau. Sampai melihat tatapan mereka yang tidak mau menyerah. Aku akhirnya sadar kalau mereka sengaja. Mungkin mereka merasa kasihan pada Liu Ruyan yang menyembunyikan identitasnya. Dan bersama dengan orang murahan sepertiku selama 2 tahun. Mereka ingin membalaskan dendam untuknya. Jadi mereka memikirkan cara ini. Setelah menyadari niat buruk ini, aku segera bangkit untuk pergi. Tapi ditarik oleh orang di sampingku. Aku terjatuh dengan keras. Kepalaku terbentur sudut meja. Darah terus mengalir keluar. Melihat darah, kelompok ini tidak merasa bersalah sama sekali. Malah semakin bersemangat. Mereka langsung membawa anjing itu dan meletakkannya di sampingku. Terus berteriak aneh. Ayo, ayo. Lihat balapan manusia lawan anjing. Siap. Mulai. Belum selesai bicara. Terdengar teriakan marah dari pintu. Yang memotong ucapan mereka. Apa yang kalian lakukan? Mendengar suara itu. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua orang mengalihkan pandangan. Berpura-pura tidak tahu apa-apa. Hanya main game kecil saja. Tidak ada salahnya. Beberapa orang maju untuk menengahi. Tapi Liu Ruyan tidak melihat mereka sama sekali. Dia mendorong orang-orang. Masuk dan menarikku yang terluka, lalu pergi. Liu Ruyan menghentikan taksi di pinggir jalan. Dan menyebutkan alamat rumah sakit. Sepanjang jalan, dia memegang sapu tangan. Membersihkan luka di dahiku. Wajahnya penuh dengan rasa kasihan. Terus-menerus meminta maaf. Maafkan aku. How you? Seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apakah ada hubungannya dengannya atau tidak? Aku juga tidak bisa membedakan apakah ini kecelakaan atau sandiwara. Tapi entah disengaja atau tidak. Semua yang kualami hari ini tidak bisa lepas darinya. Jadi aku tidak ingin menerima permintaan maafnya. Aku hanya menahan rasa sakit di hatiku. Dengan mata memerah, aku bertanya balik. Kamu menyinggung teman-teman kayamu demi aku. Apa kamu tidak khawatir mereka akan dendam? Melihat mataku yang memerah, Liu Ruyan mengira aku masih mengkhawatirkannya. Tiba-tiba muncul rasa bersalah di hatinya. Dia menggelengkan kepala. Suaranya menjadi lebih rendah beberapa tingkat. Terdengar muram. Tidak masalah. Di hatiku, hanya kamu yang terpenting. Kalau bukan, karena tahu kebenarannya. Mungkin aku akan tertipu oleh ekspresinya. Tapi aku tahu kata-katanya. Cintanya semua bohong. Aku menarik napas dalam-dalam. Masih ingin mengatakan sesuatu. Detik berikutnya, ponselnya berdering beberapa kali. Dia melihatnya sekilas, lalu kembali berbohong. How you? Dosen menyuruhku ke kampus. Bisakah kamu ke rumah sakit sendirian? Aku menatapnya lama, lalu mengangguk dengan senyum mengejek. Mobil berhenti di pinggir jalan. Setelah melihatnya menghilang di tengah keramaian, terlintas di benakku percakapan yang tadi kulihat. Ruyan, aku ingin putus dengan Ye Qingwu. Kamu di mana?
Aku akan segera ke sana. Setelah mengobati lukaku di rumah sakit, melihat ponselku yang baru saja pecah, aku langsung membeli iPhone 16. Menghabiskan banyak uang, 1/10 dari tabunganku untuk membeli rumah. Tapi aku sama sekali tidak ingin berhemat. Setelah kembali, aku masuk ke semua akunku. Kebetulan melihat ada status baru di media sosial. Jadi aku membukanya. Itu adalah foto live yang baru dibagikan Liu Ruyan. Dulu aku memakai Android, jadi tidak bisa mendengar suara di foto live. Tapi sekarang aku sudah ganti ePHNE. Begitu kubuka, aku mendengar suara di latar belakang. Ruyan, hanya acara pernyataan cinta saja. Kenapa kamu membuatnya begitu meriah? Tubuhku sedikit menegang. Baru saja bilang mau putus. Liu Ruyan langsung menyiapkan pernyataan cinta. Baiklah, aku mengangkat kepala. Melihat tanggal yang dilingkari merah di kalender. Tinggal 7 hari lagi sebelum aku pergi. Beberapa hari berikutnya, Liu Ruyan tidak pulang ke rumah dengan alasan kerja paruh waktu. Aku tahu dia sibuk menyiapkan pernyataan cintanya. Dan aku sibuk membereskan barang-barangku tanpa membongkarnya. Sampai suatu malam, Liu Ruyan kembali. Dia mabuk berat. Kesadarannya tidak jernih. Begitu masuk, dia memelukku sambil terus bergumam. Matanya memerah. Mawar itu kesukaanmu. Cincinnya juga dibuat khusus untukmu. Semua teman di sekitar kita mendoakan kita. Berharap kita bisa bersama. Tapi pada akhirnya semua itu kalah dengan satu kata maaf darinya. Kan tanda tanya. Kenapa kamu tidak bisa melihatku? Padahal akulah yang menemanimu selama belasan tahun. Apa bagusnya dia? Sampai membuatmu tidak bisa melupakannya. Saat berbicara, suaranya menjadi lebih berat. Isak tangisnya tak henti-henti. Melihatnya dalam keadaan terpuruk dan kecewa ini, aku sama sekali tidak tergerak. Karena aku tahu dia salah orang. Dia mengira aku adalah Lin Xiangnan. Tapi dari kata-kata ini, aku sudah bisa menebak. Apa yang terjadi hari ini? Liu Ruyan menyatakan cintanya. Dan Lin Xiangnan menolaknya lagi. Aku mendengarkannya dalam diam. Tidak merawatnya yang sedang mabuk, melainkan langsung mematikan lampu dan tidur. Beberapa hari berikutnya, Lin Xiangnan terus memposting berbagai macam video mesra di media sosialnya. Foto. Liu Ruyan tidak punya waktu untuk memikirkan keanehanku. Dia menjadi sangat murung. Setiap hari hanya melamun dan tidur di rumah. Aku hanya melihat dalam diam dan sibuk dengan urusanku sendiri. 3 hari terakhir, aku pulang ke rumah, memberitahu keluargaku tentang bergabung dengan proyek penelitian rahasia. 2 hari terakhir, aku berkumpul dengan teman-temanku untuk berpamitan. Hari terakhir, Lin Xiangnan menelpon, mengajakku dan Liu Ruyan pergi berperahu di danau. Aku tidak terlalu ingin keluar, tapi karena telepon itu, Liu Ruyan yang kembali bersemangat, bersikeras menarikku untuk pergi. Sesampainya di tepi danau, melihat Yiking yang berada di samping Lin Xiangnan, wajahnya langsung menjadi dingin. Setelah naik perahu, aku mencari tempat duduk, menikmati pemandangan danau yang berkabut. Meskipun Liu Ruyan duduk di sampingku, matanya terus-menerus melihat ke arah Lin Xiangnan. Saat di tengah danau, tiba-tiba turun hujan deras. Angin kencang terus bertiup, membuat rakit kayu kecil itu bergoyang-goyang. Suara guntur bergemuruh, kabut tebal. Tidak lama kemudian, angin dan hujan yang semakin kencang membalikkan rakit itu. Beberapa orang di perahu yang tidak memakai pelampung jatuh bersamaan ke dalam air. Aku dan Lin Xiangnan tidak bisa berenang. Dengan naluri untuk bertahan hidup, kami berpegangan pada tepi rakit dan berjuang keras. Setelah jatuh ke air, reaksi pertama Yiking Lu adalah berenang ke tepi. Sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Dan di mata Liu Ruyan hanya ada Lin Xiangnan. Dia meninggalkan aku yang ada di sampingnya. Tanpa berpikir panjang, dia berenang ke sisi lain rakit dan memeluk Lin Xiangnan yang hampir tenggelam. Air danau yang dingin menerpa tubuhku yang lemas. Gigiku sampai bergemeletuk kedinginan. Wajahku pucat pasi. Aku melihat kedua sosok itu semakin menjauh, menghilang di dalam kabut. Kesadaranku semakin kabur. Angin dan ombak tidak berhenti, terus-menerus menghantam. Aku akhirnya tidak tahan lagi. Tidak bisa lagi berpegangan pada satu-satunya harapan. Aku melepaskan peganganku dan tenggelam ke dasar danau. Saat sadar,
Aku berada di rumah sakit. Seorang perawat di sampingku melihatku sadar dan segera datang memeriksa. Sudah sadar? Petugas tempat wisata yang mengantarmu sudah pergi. Suruh keluargamu datang untuk mengurus kepulanganmu. Mendengar itu, aku baru tahu kalau aku diselamatkan oleh petugas tempat wisata. Aku melihat sekeliling ruangan yang kosong, lalu mengambil ponselku dan membuka telepon. Tidak ada satupun pesan. Teringat pemandangan terakhir sebelum pingsan. Aku tersenyum dalam diam. Dengan tubuh yang lemah, aku turun dari tempat tidur untuk mengurus administrasi. Baru saja keluar dan berjalan beberapa langkah. Aku mendengar suara yang kukenal dari kamar sebelah. Terdengar suara yang kukenal. Ruyan, kali ini aku benar-benar sudah memutuskan untuk putus dengan Ye Qingwu. Aku jatuh ke danau dan tidak bisa berenang. Dia tahu itu, tapi malah pergi sendiri. Dia sama sekali tidak pantas. Kalau bukan kamu yang menyelamatkanku, aku pasti sudah mati di danau. Aku tahu kamu sudah menyukaiku selama bertahun-tahun. Aku tahu kamu pindah ke universitas demiku. Aku juga tahu kamu tidak rela bersama dengan Yun Hoyu. Dulu aku dibutakan, tidak bisa melihat kebaikanmu. Sekarang aku sudah sadar. Apa kamu mau bersamaku? Dalam suasana pernyataan cinta yang tulus dan penuh emosi, Liu Ruyan tidak menunjukkan sedikitpun kegembiraan, juga tidak langsung menerimanya. Pernyataan cinta yang telah dinantikannya selama bertahun-tahun. Dia seperti membeku dan tidak berkata apa-apa. Di balik sebuah jendela, aku melirik. Sedikit terkejut, tapi tidak terlalu memikirkannya. Mungkin karena kejutan itu datang terlalu tiba-tiba. Jadi belum sempat dicerna. Tapi pada akhirnya mereka pasti akan bersama. Jadi, aku tidak sabar menunggu akhir yang sudah pasti bahagia. Aku berbalik dan turun ke bawah. Setelah selesai mengurus administrasi, ibu kos mengirim pesan mengingatkanku bahwa hari ini adalah hari terakhir sewa. Aku melihat jam 1 siang. Masih sempat, jadi aku naik taksi kembali ke kontrakan. Barang-barang milikku di dalam kamar. Hanya tinggal kardus ini. Selain itu, ada kotak hadiah yang sudah kurapikan beberapa waktu lalu. Di dalamnya penuh dengan semua hadiah yang diberikan Liu Ruyan. Selama 2 tahun ini, aku mengeluarkan sticky note sesuai dengan yang kucari sebelumnya. Aku menempelkan label harga pada setiap hadiah ini. 1 kotak penuh. Barang-barangnya terlihat bagus. Tapi sebenarnya total nilainya tidak sampai 200 yuan. Selama ini di matanya. Hanya karena aku pria murahan. Jadi aku hanya pantas mendapatkan hadiah-hadiah murahan ini. Aku tersenyum mengejek. Memasukkan surat putus yang sudah kutulis. Lalu menutup kotaknya dan pergi ke tempat pengiriman barang. Mengemas kotak itu dan mengirimkannya. Alamat penerimanya adalah Villa Liu Ruyan. Setelah menyelesaikan semua itu, aku kembali ke kontrakan. Mentransfer uang sewa sebulan lebih kepada ibu kos. Memintanya saat mengambil alih rumah untuk membersihkan semua barang Liu Ruyan yang tersisa. Toh dia akan bersama Lin Xiangnan. Tidak akan kembali lagi. Setelah menekan tombol kirim WeChat-ku, tiba-tiba muncul belasan pesan. Semuanya dari Liu Ruyan. Aku tidak membukanya dan tidak membaca satupun. Langsung memblokir dan menghapus semua kontaknya. Pada saat yang sama, telepon dari Profesor Liu berdering. Kami sudah sampai di bawah rumahmu. Turunlah. Aku tidak ragu-ragu. Mengambil koperku. Meninggalkan kontrakan kumuh yang pernah kusebut rumah ini. Dan tidak akan pernah kembali lagi. Liu Ruyan ingat saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Petugas tempat wisata menghubunginya. Mengatakan bahwa aku sudah dibawa ke rumah sakit. Dia mengira aku tidak apa-apa. Jadi tidak buru-buru menghubungiku. Tapi waktu terus berjalan. Hari sudah hampir gelap. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Saat Lin Xiangnan tertidur, dia bertanya pada perawat. Perawat memeriksanya dan memberitahunya bahwa aku sudah pulang begitu sadar. Mengetahui aku tidak apa-apa. Liu Ruyan sedikit lega. Dia menelponku berkali-kali, tapi tidak pernah diangkat. Hatinya semakin panik. Saat sedang gelisah, kepala pelayan menelpon. Mengatakan baru saja menerima sebuah paket dari kota yang sama. Bertanya, apakah dia mau menerimanya. Liu Ruyan tidak ingat membeli apapun akhir-akhir ini. Jadi tidak mempedulikan hal kecil ini. Dan segera menutup telepon. Dia baru saja akan mengirim pesan lagi.
Lin Xiangnan tiba-tiba terbangun, berteriak lapar dan ingin makan. Dia terpaksa menunda urusannya dan membawanya keluar. Mereka berdua pergi ke sebuah restoran barat. Sampai selesai makan, Liu Ruyan terus melamun dan sering melihat ponselnya. Lin Xiangnan segera menyadari keanehannya dan bertanya dengan prihatin, "Ada apa?" "Ada urusan penting." Mendengar itu, Liu Ruyan terdiam sejenak lalu menggelengkan kepala. Dia tidak ingin Lin Xiangnan tahu kalau dia khawatir karena tidak bisa menghubungiku. Setelah mengalami peristiwa hidup mati pagi ini, Lin Xiangnan akhirnya melihat sifat asli King Wu dan memutuskan hubungan, lalu memberikan kesempatan padanya. Tapi kali ini giliran Liu Ruyan yang ragu-ragu. Dulu dia mengira saat berhasil mendapatkan Lin Xiangnan, dia akan sangat bahagia, sampai menangis. Tapi saat momen itu benar-benar datang, hatinya malah kacau. Bahkan emosi pertama yang muncul bukanlah kegembiraan, melainkan kekhawatiran. Dia khawatir jika dia benar-benar menerima Lin Xiangnan, itu berarti aku akan tahu segalanya. Dia tidak berani membayangkan bagaimana perasaanku saat tahu kebenarannya. Bagaimana ekspresiku. Bagaimanapun, selama 2 tahun bersama, aku benar-benar memberikan segalanya. Benar-benar tulus, berjuang untuk masa depan kami. Jadi dia tidak langsung menerima Lin Xiangnan, melainkan mengatakan butuh waktu untuk berpikir. Lin Xiangnan juga tahu ada aku di antara mereka, jadi tidak memaksanya. Hanya memberinya waktu seminggu untuk menyelesaikan semuanya. Setelah makan malam, Liu Ruyan mengantarnya pulang. Sepanjang jalan, Lin Xiangnan masih seperti dulu, terus mengobrol tanpa henti. Tapi Liu Ruyan tidak mendengarkan sama sekali. Pikirannya masih teringat kejadian hari ini. Menebak-nebak, apakah aku marah? Melihatnya tidak merespons, Lin Xiangnan sedikit marah dan mencubit telinganya. Sedang melamun apa sih? Apa semua perempuan sama saja? Sudah dapat, jadi tidak dihargai lagi. Kita bahkan belum jadian. Sudah tidak mau mendengarkanku. Dia mengeluh. Nada bicaranya terdengar di telinga Liu Ruyan, tapi membuatnya merasa tidak nyaman. Karena selama belasan tahun mereka bergaul, Lin Xiangnan jarang menunjukkan sikap lemah seperti ini. Sebagai orang yang dikejar, dia selalu berada di posisi atas dalam hubungan. Saat menghadapi perhatian Liu Ruyan, Lin Xiangnan hampir tidak pernah menunjukkan emosi pribadinya. Hanya berdasarkan kesadaran dan niat hati untuk menerima atau menolak. Liu Ruyan sudah terbiasa dengan sikapnya yang pemilih dan angkuh. Terbiasa berulang kali menyiapkan kejutan dengan susah payah dan berulang kali ditolak. Dia sudah tidak bisa lagi menempatkan dirinya sebagai pacar resmi Lin Xiangnan. Bahkan dia merasa dirinya bukan seperti seorang pengejar, melainkan seperti seorang kakak yang berulang kali memaklumi sifat kekanak-kanakannya. Dan pengejaran tanpa henti selama bertahun-tahun ini hanyalah sebuah permainan yang menyenangkan bagi mereka berdua. Saat pikiran itu muncul, Liu Ruyan terkejut. Dia menoleh dan menatap Lin Xiangnan. Sejak pertemuan pertama mereka, sudah 14 tahun berlalu. Dia bukan lagi tuan muda kaya yang naif dan tidak tahu apa-apa dan hidup tanpa beban. Selama ini, dia pernah berpacaran dan putus, naik turun dalam dunia percintaan. Sangat pandai memainkan hati wanita. Dan dia jelas adalah orang yang paling berhasil dia mainkan. Setelah menyadari hal itu, Liu Ruyan akhirnya tidak tahan lagi. Dia menanyakan sebuah pertanyaan. "Xiangnan, ini bukan cinta pertamamu. Bukan juga putus pertamamu. Tapi ini pertama kalinya kamu setuju untuk bersamaku. Aku ingin tahu, karena apa kamu akhirnya melihat keberadaanku?" Lin Xiangnan juga tidak menyangka dia akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu dan menjadi bingung. Sejujurnya, dia juga tidak tahu harus menjawab apa, karena dalam pemahamannya, perasaan itu hanyalah bumbu dalam hidupnya yang membosankan. Dia lahir dari keluarga kaya raya. Sejak kecil sudah bosan dengan semua makanan lezat dan sudah melihat semua pemandangan dunia. Setiap hari selain makan, minum, dan bersenang-senang, ya itu lagi, hidup yang monoton seperti ini sudah dijalani Lin Xiangnan selama lebih dari 20 tahun. Dan dia merasa sangat bosan. Sebelum usia 19 tahun, dia pernah berpacaran 2 kali.
Keduanya adalah putri konglomerat. Bersama mereka pun tetap sama saja. Tidak ada yang menarik. Sampai bertemu He Qingwu. Dia mengikuti gadis dari keluarga biasa ini selama 3 tahun. Bertengkar dengan keluarganya dan kabur dari rumah. Semua kartunya diblokir dan jatuh miskin. Barulah dia melihat hal yang berbeda. Yang menarik perhatiannya bukanlah kehidupan yang miskin, melainkan hati manusia. Sifat manusia yang rumit yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan intrik-intrik. Dia pelajari semuanya di sisi He Qingwu. Dan dia cerdas. Bahkan mulai meniru mereka. Dan bermain-main dengan hati manusia. Misalnya, aku yang dari keluarga biasa. Orang baik yang sedikit pintar. Mengira kami berasal dari kelas yang sama. Merasa kasihan dengan kehidupannya. Jadi sangat baik padanya. Setiap kali melihatku menunjukkan ekspresi kasihan atau iba. Lin Xiangnan merasa sangat lucu. Karena dia tahu, kami bukan dari kelas yang sama. Keluarganya sangat kaya. Selama dia mau mengalah dan mengakui kesalahan, dia bisa kapan saja kembali menikmati kehidupan tuan muda. Tidak perlu bekerja keras sepertiku. Hanya untuk membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal. Ada banyak orang yang mengejar dan bersikap baik padanya. Meskipun sampai harus tinggal di kontrakan, itu adalah pilihannya sendiri. Selama dia menunjukkan sedikit saja rasa suka, akan ada orang yang mengirimkan barang yang dia inginkan. Tidak seperti aku, yang sudah terharu sampai menangis hanya karena diberi sedikit kebaikan. Dia tidak perlu memberikan apapun dalam percintaan. Dari sudut pandangnya, semua yang terjadi dalam cinta, seperti sebuah drama. Dia hanya memainkan peran utama pria. Harus sepenuhnya tenggelam dalam peran dan menunjukkan suka, duka, dan emosi lainnya. Dan saat tirai ditutup, dia harus kembali ke posisinya semula. Tidak seperti aku, yang memberikan segalanya untuk cinta yang penuh kebohongan. Jadi dalam persahabatan ini, dari awal hingga akhir, aku hanyalah salah satu pemeran pendukung dalam drama yang dia sutradarai. Dan drama tuan muda kaya jatuh cinta pada gadis miskin ini. Gadis bunga putih ini. Sekarang sudah sampai pada babak di mana tuan muda sadar. Dan pemeran wanita kedua yang setia mendapatkan akhir yang bahagia. Dia tentu saja meninggalkan Ye Qingren. Dan memilih Liu Ruyan yang tidak pernah berubah. Bukankah ini sangat sesuai dengan alur drama idola? Jadi Lin Xiangnan terdiam lama. Dan tidak bisa memikirkan alasan yang spesifik. Akhirnya, dia hanya bisa memberitahu Liu Ruyan. Karena aku baru sadar hari ini. Bahwa selama belasan tahun ini, kamu sudah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di hatiku. Jejak, tanpa sadar, aku sudah jatuh cinta padamu. Dia meniru ekspresi pemeran utama pria di drama televisi. Mencoba menunjukkan penyesalan dan perasaan mendalam dengan sempurna. Adapun, apakah kata-kata ini benar atau salah? Apa itu penting? Tidak penting. Kan tanda tanya. Toh Liu Ruyan sangat menyukainya. Dia setuju untuk bersamanya. Dia pasti sangat senang. Untuk apa meragukan kebenarannya? Lin Xiangnan sangat puas dengan penampilannya. Dan jawaban yang dia berikan. Merasa dirinya sempurna. Ingin melihat ekspresi dan reaksi Liu Ruyan. Umpan baliknya. Tapi saat menoleh, keterkejutan dan kegembiraan yang diharapkannya tidak muncul. Dia menundukkan kepala. Wajahnya penuh dengan kekecewaan. Matanya menunjukkan secercah kejernihan. Seolah-olah baru saja terbangun dari ilusi. Setelah mengantar Lin Xiangnan pulang, Liu Ruyan kembali ke kontrakan sendirian. Tapi tidak naik ke atas. Dia berdiri di bawah pohon yang tinggi. Menatap ke atas dalam diam. Melihat kamar yang lampunya sudah padam. Pikirannya terus menebak-nebak. Apa yang sedang kulakukan saat ini? Apakah sudah tidur? Atau sedang bermain ponsel dalam gelap? Atau karena kejadian di mana dia meninggalkanku di siang hari? Mondar-mandir tidak bisa tidur. Aku pasti menyimpan dendam di hatiku. Kalau tidak, kenapa tidak membalas pesan dan tidak menjawab telepon? Tapi bukan itu yang dikhawatirkan Liu Ruyan sekarang. Karena dia tahu aku mudah dibujuk. Yang dia khawatirkan adalah bagaimana cara menangani hubungan yang rumit di antara kami bertiga. Jadi dia tidak tahu harus menghadapinya bagaimana. Aku tidak tahu apakah harus mengungkapkan kebenaran sekarang. Menghindar itu memalukan. Setelah berdiri di bawah selama 2 jam,
Liu Ruyan akhirnya menyadari hal ini. Dia berpikir keras seharian. Merasa tetap harus naik. Tapi aku sedang marah. Kembali dengan tangan kosong. Jelas bukan? Pilihan yang baik. Jadi dia kembali ke villa. Mengambil jam tangan edisi terbatas yang baru dibelinya. Sebelum keluar, dia melihat sebuah kotak tergeletak di teras. Dia meliriknya sekilas. Tulisan di atasnya sangat familiar. Tapi dia tidak ingat di mana pernah melihatnya. Sudah hampir jam 12. Dia tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal kecil ini. Jadi dia berencana untuk membukanya nanti. Setelah membeli banyak makanan ringan kesukaanku di pasar malam. Dia kembali ke kontrakan dengan hati-hati. Mengambil kunci. Memasukkannya. Memutarnya berkali-kali. Tapi pintunya tidak terbuka. Lampu sensor suara di lorong menyala dan mati. Dia menyalakan senter ponselnya. Barulah dia melihat kunci pintunya sudah diganti. Hati Liu Ruyan berdebar kencang. Dia mengangkat tangan dan mengetuk pintu pelan-pelan. Dengan suara lembut. "How you? Apa kamu sudah tidur?" Buka pintunya. Ya, tanda tanya. Di luar panas sekali. Dulu saat dia bermain sampai lupa waktu. Dan pulang tengah malam baru sadar kuncinya hilang. Dia akan menggunakan kata-kata ini. Tapi hari ini sepertinya merendah pun tidak berhasil. Tak peduli dia berteriak 10 kali. 100 kali. Tidak ada yang membukakan pintu. Liu Ruyan benar-benar tidak punya cara lain. Selain mengetuk pintu tetangga sebelah. Pemilik kos tidur nyenyak. Yang membukakan pintu adalah anaknya. Mendengar dia tidak bisa masuk. Dengan linglung dia mencari kuncinya. Dia memegang kunci baru itu. Dengan mudah membuka kunci yang baru. Kamar itu gelap gulita. Begitu sunyi sampai suara napas pun tidak terdengar. Sepertinya orangnya sudah tidur lelap. Liu Ruyan takut membangunkanku. Jadi tidak menyalakan lampu. Berjalan masuk dengan berjinjet. Dia meletakkan makanan ringan di meja makan. Lalu masuk ke kamar tidur. Dia meletakkan jam tangan itu di meja samping tempat tidur. Memastikan aku akan melihatnya begitu bangun besok. Lalu dia berjalan ke lemari. Ingin mengambil piyama untuk berganti. Begitu dia merogoh, lemari itu kosong melompong. Tidak ada apa-apa. Bajunya mana? Dia buru-buru menyalakan senter ponselnya. Cahaya redup menyala. Memperlihatkan lemari yang kosong. Liu Ruyan secara tidak sadar menoleh ingin bertanya. Tapi dia melihat tempat tidur di luar. Hanya tersisa kasur. Tidak ada selimut. Tidak ada orang. Baru pada saat inilah, Liu Ruyan akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia buru-buru menyalakan lampu kamar. Pemandangan di depannya membuatnya tertegun. Lemari, tempat tidur, meja tulis, bahkan sudut-sudutnya pun kosong. Hanya jam tangan edisi terbatas yang mahal, yang harganya bisa membeli kontrakan ini. Berkilauan di bawah cahaya redup. Begitu mencolok dan begitu tidak pantas. Si kecil Yin sore ini pindah ya. Dia bahkan mentransfer 1 0 yuan padaku. Menyuruhku membereskan semua barang di kamar. Kulihat kuncinya. Sekalian saja ku ganti yang baru. Kamu tidak tahu ini. Terbangun tengah malam. Pemilik kos menjelaskan. Kata-kata itu terdengar di telinga Liu Ruyan. Seperti petir di siang bolong. Membuat otaknya berdengung. Dia kenapa pindah? Apa dia meninggalkan pesan sebelum pergi? Apa dia bilang mau kemana? Pemilik kos tidak menyangka. Dia lebih tidak tahu apa-apa daripadanya. Langsung saja dia sedikit marah. Sudah mau pindah. Pasti karena kamu membuatnya marah. Meninggalkan pesan apa? Menyuruhku membereskan semua barang di kamar. Adapun kemana? Itu privasinya. Bagaimana mungkin dia memberitahu pemilik kos? Bukankah itu urusanmu sebagai pacarnya? Hati Liu Ruyan yang panik. Menjadi kacau balau oleh kata-kata itu. Akhirnya dia sadar bahwa saat dia tidak tahu. Sepertinya telah terjadi sesuatu yang besar. Yang menyebabkan aku pergi tanpa pamit. Dia tidak bisa lagi. Sambil mengeluarkan ponselnya untuk menghubungiku. Sambil berbalik hendak pergi. Melihatnya yang kebingungan. Pemilik kos buru-buru memanggilnya. Kuncinya kembalikan padaku. Kalian berdua sudah pindah. Aku masih harus menyewakannya lagi. Bibi, rumah ini tidak perlu dicari penyewa baru. Rumah ini kubeli. Nanti aku transfer uangnya. Setelah mengatakan itu, kemudian Liu Ruyan berlari ke pinggir jalan dengan panik. Menghentikan sebuah mobil. Sepanjang malam,
Dia pergi ke semua tempat yang bisa dia pikirkan. Tapi tidak ada kabar tentangku dimanapun. Saat fajar, dia pergi ke tempat terakhir, kuil Shiyun. Setahun yang lalu, di tempat inilah, mereka berdua menuliskan keinginan untuk menikah dan membeli rumah setelah lulus. Hanya saja kali ini, Liu Ruyan kembali gagal. Dia sudah 24 jam tidak tidur. Sangat lelah. Tidak punya tenaga lagi untuk berlari. Dia mengangkat kepala, melihat pita harapan yang berdesir di tiup angin pagi. Mengambil ponselnya, memotretnya, lalu mengirimkannya padaku. Foto itu tidak terkirim. Muncul titik merah kecil di layar. Dan pesan verifikasi untuk menambah teman. Diblokir dan dihapus. Setelah menyadari hal ini, otak Liu Ruyan yang agak kacau langsung tersadar. Dia membelalakan matanya melihat layar ponsel. Dengan wajah penuh ketidakpercayaan, jarinya bergerak cepat. Semua aplikasi yang bisa dihubungi, semuanya diblokir dan dihapus secara sepihak. Dan yang tadinya mencatat setiap momen cinta kami, semuanya sudah dihapus. Sikap tegas untuk memutuskan hubungan ini membuat Liu Ruyan yang sudah diambang batas, kemauannya hampir runtuh. Adegan-adegan yang terjadi beberapa hari ini mulai berputar di benaknya. Dia berusaha keras mengingat detail-detail kecil, mencoba mencari tahu alasan sebenarnya aku pergi. Apa karena dia tidak menyelamatkanku? Atau karena suasana hatinya sedang buruk beberapa hari ini dan lupa membujukku? Atau karena dia lupa ulang tahunku? Satu persatu, dia telusuri pengabaian yang pernah dilupakan oleh Liu Ruyan. Dan pengabaian itu perlahan mulai terlihat. Dia akhirnya menyadari beberapa petunjuk. Ini mungkin petunjuk yang menyebabkan aku kecewa dan pergi. Citra pacar yang dia bangun, yang dia anggap sempurna, sebenarnya penuh dengan kekurangan. Dalam hal-hal kecil yang tidak penting, dia perhatian dan bijaksana. Tapi setiap kali menyangkut Lin Xiangnan, dia selalu secara tidak sadar meninggalkanku. Dia selalu mengira aku tidak akan menyadari niat tersembunyinya. Jadi dia bertindak seenaknya tanpa rasa takut. Tapi sekarang kelihatannya, apa aku benar-benar tidak tahu? Liu Ruyan tidak berani memikirkannya lebih jauh. Dia mengangkat kepala, mencoba mengambil napas dalam-dalam. Ke paru-parunya yang hampir sesak. Untuk memasukkan udara segar, terdengar suara plak. Sehelai pita merah di atas kepalanya lepas dan jatuh tepat di wajahnya. Dia sudah agak mati rasa. Dengan susah payah mengangkatnya ke arah matahari terbit. Harus bekerja keras menabung. Begitu lulus langsung bayar uang muka beli rumah. Lalu menikah. Harapan yang penuh harapan. Di akhir tulisan, ada dua nama. Liu Ruyan dan aku. Tapi yang menggoresnya adalah aku. Jadi dia sangat familiar. Sama persis dengan paket di teras villa. Setelah menyadari hal ini, Liu Ruyan tiba-tiba berdiri. Berlari keluar kuil dengan panik. Dan pita merah yang tak punya tempat lagi. Terbawa angin ke hutan. Tak bisa ditemukan lagi. Seperti sebuah ramalan. Juga seperti sebuah hukuman. Dalam perjalanan pulang, Liu Ruyan samar-samar sudah menebak kebenarannya. Tapi di dalam hatinya, dia sangat tidak mau mengakui kenyataan yang sudah terjadi ini. Saat dia mengambil dan membuka paket itu, melihat barang-barang di dalamnya, hatinya yang hampir mati akhirnya benar-benar padam. Menjadi abu. Selama 2 tahun, barang-barang kecil tak berharga yang dia suruh pembantu beli, semuanya ada di dalam kotak dan diberi label harga. Baru hari ini, Liu Ruyan tahu berapa harga barang-barang ini sebenarnya. Dia menunduk, melihat sepatu yang dipakainya. 500 yuan. Itu adalah uang makan setengah bulan yang kuhemat mati-matian. Juga harga pembuka botol yang tidak seberapa. Saat dia menghabiskan ribuan yuan untuk minum, dia tidak terbiasa memakai sepatu seperti ini. Jadi 2 bulan lalu saat kubawa dia ke mall, dia berusaha keras menolak. Tapi aku dengan serius memberitahunya. Sudah lulus. Sebentar lagi magang kerja. Harus ganti sepatu baru. Jadi kubelikan untuknya. Liu Ruyan memakainya selama 2 bulan. Perlahan-lahan terbiasa. Sama seperti yang kubelikan untuknya. Pakaian dan perlengkapan sehari-hari yang kupilih dengan cermat. Meskipun tidak menarik perhatiannya. Tapi lama-kelamaan dia malas memilih. Tidak terlalu peduli lagi. Dia mulai makan di warung pinggir jalan bersamaku.
Bersama-sama mencari cara mendapatkan kupon untuk berhemat. Bersama-sama mengeluhkan keran air yang tidak tertutup rapat. Di depan orang lain, dia tetaplah nona muda kaya raya yang menghamburkan uang seperti air. Tapi di sisiku, Liu Ruyan benar-benar merasakan berbagai macam rasa kehidupan sehari-hari. Bukan emas dan perak, istana megah yang dibangun dari ilusi, melainkan dalam aliran air yang tenang. Detail-detail kehidupan yang bisa disentuh. Kontrakan yang dulu begitu diremehkannya, tanpa disadari telah menggantikan villa menjadi rumah di hatinya. Di malam-malam tak terhitung saat mabuk, sebelum kehilangan kesadaran, dia akan menyebutkan alamat kontrakan. Setelah ditolak oleh Lin Xiangnan, reaksi pertamanya adalah kembali ke sana mencari tempat berlindung. Di hari libur, saat rumahnya kosong, aku akan memasak hotpot di meja makan menunggunya kembali. Di saat-saat yang tidak kentara itu, dia benar-benar tersentuh oleh perasaan-perasaan kecil dan tulus itu. Hanya saja ketulusan itu berlalu begitu cepat. Surat yang kutinggalkan hanya berisi beberapa kalimat. Menghabiskan 2 tahun untuk berada di sisiku. Memainkan sandiwara ini pasti sangat menyakitkan bagimu. Tapi semua penderitaan berakhir hari ini. Hadiahmu ku kembalikan. Selamat tinggal. Jangan pernah bertemu lagi. Semua kepalsuan, tipu daya, perhitungan. Tidak ada satu kata pun yang disebutkan. Tapi di mata Liu Ruyan, setiap kata adalah tuduhan yang berdarah-darah. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Jika harus digambarkan, maka dia adalah malam yang dilanda badai. Sebuah kapal yang kehilangan arah di laut. Layar yang terbuat dari ketulusan barunya. Saat ini sedang terkikis oleh rasa bersalah dan penyesalan yang tak berujung. Ombak yang menggerus. Angin kencang yang menggulung. Kenangan yang terkubur dalam diingatan. Menghantamnya. Meniup kapal yang goyah ini ke laut dalam. Dia terperangkap dalam badai yang datang terlambat ini. Mendekati kehancuran. Air mata yang bercampur dengan emosi yang kompleks. Menetes di atas surat itu. Tetes, tetes. Seperti sinyal bantuan terakhir yang bisa dia keluarkan. Tapi tidak ada yang menjawab. Saat kepala pelayan membawa Lin Xiangnan dan sekelompok teman masuk, mereka langsung melihat Liu Ruyan yang tergeletak di pintu. Wajahnya pucat pasi. Matanya merah seperti akan berdarah. Jari telunjuknya tanpa sadar mencengkeram lemari. Karena terlalu kuat, telapak tangannya terluka dan berdarah. Sekelompok orang itu tumbuh besar bersamanya. Belum pernah melihatnya seperti ini. Untuk sesaat mereka tertegun dan tidak berani mendekat. Hanya Lin Xiangnan yang berani. Dia mengerutkan kening dan berjongkok. Mengulurkan tangannya di depan matanya. Dengan nada ragu-ragu. Ruyan, ada apa denganmu? Apa jiwamu hilang? Mendengar suara itu, Liu Ruyan mengangkat matanya menatapnya. Matanya yang kabur akhirnya sedikit fokus. Seolah-olah berusaha keras mengenali orang ini. Melihatnya tidak bicara. Lin Xiangnan mengerutkan kening. Pandangannya ke bawah. Langsung melihat kotak yang diletakkan di lantai. Dia bisa langsung tahu kalau manik-manik ini, pernak-pernik kecil ini adalah barang murahan. Diberi gratis pun dia tidak mau. Kenapa Liu Ruyan mengumpulkan sekotak ini? Apa ini barang koleksi jenis baru? Dia mengambil seutas. Lalu melihat catatan kecil di bawahnya. Di atasnya tertulis 9/9. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Barang tiruan ini bagus juga. Kenapa harganya cuma 9 yuan? Mungkin ongkos kirimnya saja tidak cukup. Mendengar dia tertawa, beberapa orang di belakangnya pun ikut-ikutan. Berkerumun dan masing-masing mengambil seutas. Semua merasa barang ini aneh. Kak Liu, dari mana kamu dapat barang-barang ini? Jangan-jangan mau diberikan pada si Anu itu ya? Menurutku sih, anak laki-laki murahan seperti dia tidak pernah melihat barang bagus. Pasti akan suka dengan barang murahan ini. Dikasih sebanyak ini sekaligus ya? Bukankah itu tidak akan memberikan efek? Bagaimana kalau diberikan beberapa kali saja? Dia pasti akan terharu sampai menangis. Suasana yang bising ini menyadarkan kembali Liu Ruyan yang sudah melamun. Dia melihat ekspresi mengejek dan tatapan meremehkan mereka. Merasa setiap kata seperti anak panah menusuk jantungnya. Dia menelan ludah yang tersangkut di tenggorokannya. Dengan suara serak dan dingin, dia membentak, letakkan semuanya. Teras kembali sunyi karena kalimat itu
Semua orang bisa merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam nada bicaranya. Buru-buru meletakkan barang-barang itu kembali ke tempatnya. Hanya Lin Xiangnan yang seolah tidak mendengar. Kedua tangannya memainkan manik-manik itu. Dengan sedikit tenaga, talinya putus. Belasan manik-manik seperti bintang bergulingan dan berserakan. Tatapan Liu Ruyan mengikuti manik-manik yang melompat-lompat. Menjadi sangat muram. Dia menunjuk Lin Xiangnan dan berteriak marah. "Tumbut!" Mendengar perintah yang penuh amarah itu, Lin Xiangnan langsung tertegun. Ini pertama kalinya dia melihat Liu Ruyan marah padanya. Wajahnya pun menjadi gelap. Dengan satu tendangan, dia menendang kotak pengiriman itu. Barang-barang tak berharga ini seharusnya berada di tempat sampah. Rasa sakit dan amarah yang ditahan Liu Ruyan semalaman meledak saat ini. Dia langsung menyuruh kepala pelayan untuk mengusir semua orang. Tapi Lin Xiangnan bersikeras tidak mau pergi. Menatapnya dengan tatapan tidak peduli. Dengan suara lantang dia menyatakan, "Liu Ruyan, beginikah sikapmu? Kalau hari ini kamu bersikeras mengusirku dari sini, nanti meskipun kamu berlutut memohon padaku, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi." Mendengar itu, Liu Ruyan tidak bereaksi. Beberapa orang di belakangnya yang panik buru-buru maju membujuk. "Aduh, Kak Liu cuma bercanda. Xiangnan, kenapa kamu marah padanya? Dia begitu menyukaimu. Mana tega dia memarahimu? Sebenarnya kami yang dimarahi." Iya, kami yang tidak tahu diri mengganggu kalian di sini. Kami akan segera pergi. Kalian jangan bertengkar ya. Kak Liu, cepat minta maaf. Xiangnan kan bukan Yun Hao itu. Kamu harus membujuknya. Kalau tidak, nanti dia marah. Kamu akan menyesal." Wajah Lin Xiangnan perlahan-lahan melembut. Dia menenangkan diri dan menatap Liu Ruyan. Tapi yang dilihatnya hanyalah matanya yang hitam dan dingin. Keluar. Semua orang. Satu kalimat juga menyulut amarah di dada Lin Xiangnan. Dia tidak pernah menyangka wanita yang selalu tersenyum di depannya ini akan menjatuhkan harga dirinya di depan banyak orang. Dia mengambil cangkir di meja kopi dan membantingnya. "Apa maksudmu? Bukankah kamu yang memohon untuk bersamaku? Kamu pikir aku akan mencarimu? Banyak yang mengejarku. Tidak kurang satu Liu Ruyan." Menghadapi tuduhannya yang tidak masuk akal, Liu Ruyan sama sekali tidak punya niat untuk membujuknya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menatapnya dengan dingin. "Kalau begitu, carilah mereka." Wajah Lin Xiangnan yang memerah karena marah perlahan-lahan kehilangan warnanya karena kalimat itu. Dia menatapnya lekat-lekat. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. "Liu Ruyan, apa kamu sudah gila karena terlalu lama bersama Yun Hao Yu? Otakmu juga bermasalah ya? Bukankah itu hanya beberapa untai manik-manik murahan? Kenapa kamu anggap seperti harta karun? Jangan-jangan mau diberikan padanya ya? Pantas saja. Si miskin itu cocok dengan barang murahan. Sangat serasi. Cepat pergi dan bersamanya. Jangan mengotori mataku. Kebaikan Lin Xiangnan padaku. Selama ini, Liu Ruyan melihatnya saat dia dijauhi teman-temannya karena sifatnya yang manja. Akulah yang maju untuk menenangkan opini publik. Saat dia bertengkar dengan Ye Qingwu tengah malam, aku yang sedang demam pun akan datang untuk menghiburnya. Dia mengira di antara kami berdua ada perasaan persahabatan. Ada perasaan pertemanan. Sampai hari ini, dia baru tahu. Ternyata di hati Lin Xiangnan, dia tidak pernah menganggapku sebagai teman. Tapi kalau dipikir-pikir, sikapnya yang ringan dan acuh tak acuh terhadap perasaan pada dirinya adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, dia mengejar Lin Xiangnan selama 14 tahun. Dia menikmati kebaikannya padanya, tapi tidak pernah memberikan balasan. Apa yang kuberikan mungkin sama sekali tidak menarik perhatiannya. Bagaimana mungkin dia akan berterima kasih dan mengenangnya? Drama ini akhirnya berakhir dengan kepergian ayah Lin Xiangnan. Beberapa teman menyarankan Liu Ruyan untuk segera mengejarnya. Tapi dia tidak tergerak. Diam-diam berjongkok, membersihkan perahu bambu yang kotor dengan tisu. Melihatnya seperti itu, semua orang semakin tidak mengerti. Menjadi panik. "Kak Liu, apa yang kamu pikirkan?" Setelah sekian lama mengejar, akhirnya dia luluh. "Kalau putus sekarang, kamu akan menyesal." Wajah Liu Ruyan tidak menunjukkan ekspresi apapun.
Sama sekali tidak mau mempedulikan masalah ini. Barulah semua orang menyadari sesuatu yang berbeda. Saling berpandangan. Dengan ragu-ragu bertanya, "Apa kamu benar-benar tidak mau membujuknya? Nanti juga tidak akan mengejarnya lagi. Kenapa tiba-tiba begini? Apa benar karena Yun Hoyu?" "Kak Liu, kamu main-main jadi serius? Benar-benar menyukainya ya? Kenapa bicara begitu dengan Kak Liu? Kakak kita kaya, cantik, dan menawan." Lin Xiangnan begitu tidak tahu diuntung. Tidak pacaran dengannya, lebih baik. Bisa menghemat banyak masalah. Iya, masih lebih baik dengan Yun Hoyu. "Kak Liu, jangan berpura-pura lagi. Berikan dia status. Kulihat dia cukup tulus padamu." Liu Ruyan tahu. Sekelompok orang ini pandai bicara. Juga tahu mereka ingin menghiburnya. Tapi sekarang aku sudah tahu kebenarannya. Sudah pergi. Kata-kata ini baginya seperti menyiram minyak ke api. Menabur garam di atas luka. Dia hanya merasa sangat lelah. Tidak punya tenaga lagi untuk berdebat dengan mereka. Membawa kotak itu dan naik ke atas. Saat bangun tidur, hari sudah gelap lagi. Lampu ponsel di meja samping tempat tidur berkedip-kedip. Liu Ruyan mengambilnya dan melihat pesan dari kepala pelayan. "Nona, barang yang Anda suruh saya cari dini hari tadi sudah ketemu semua. Daftar keluar masuk laut, darat, dan udara selama 3 hari terakhir. Tidak ada penumpang bernama Yun Hoyu. Tapi saya pergi ke S.A. dan mengetahui bahwa di dalam akademi tempat Tuan Yun ini berada ada sebuah proyek rahasia tingkat nasional. Proyek seharusnya sudah dimulai. Proyek rahasia." Teringat pada dosen pembimbingku yang terkenal, Liu Ruyan. Hatinya terkejut. Meskipun aku hanya mahasiswa S1, tapi karena bakatku yang luar biasa, sangat dihargai oleh Profesor Liu ini. Bermaksud untuk membimbingku, kalau benar-benar bergabung dengan proyek ini. Bukankah itu berarti aku tidak bisa dihubungi lagi? Memikirkan kemungkinan ini, Liu Ruyan menjadi sangat panik. Dia membalas pesan asistennya, menyuruhnya mencari tahu tentang proyek ini. Dia tahu harapannya tipis, tapi tetap ingin mencoba. Asistennya segera membalas, "Nona, tingkat kerahasiaan proyek ini adalah yang tertinggi. Bisa mendapatkan informasi ini. Itu karena pihak akademi menghormati kakek Anda. Jadi membocorkan sedikit informasi. Anda sebaiknya jangan terlibat. Paman Si adalah orang tua yang sudah lama bersama kakeknya. Dia sudah bilang begitu." Liu Ruyan tahu tidak ada kemungkinan lagi. Sekelilingnya gelap gulita, luas dan sunyi, seolah-olah akan menelan orang. Liu Ruyan membuka matanya, tapi tidak melihat apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Kenangan indah antara kami yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang pasang, datang dan menenggelamkannya sepenuhnya. Tapi Liu Ruyan tahu, itu semua sudah lama sekali. Saat itu, hatinya hanya tertuju pada pria lain. Jadi dia dengan angkuh mengabaikan ketulusan yang kupersembahkan. Saat dia sadar dan melihat kembali masa lalu, yang dilihatnya hanyalah puing-puing yang berantakan. Dia menggunakan 9 bagian kepalsuan dan 1 bagian ketulusan untuk membangun cinta seperti Fata Morgana. Saat aku pergi, semuanya hancur berkeping-keping. Dia tidak berdaya melawannya, hanya bisa menanggung akibatnya. Musim kelulusan. Kampus Universitas Is penuh dengan jejak perpisahan. Liu Ruyan kembali ke sekolah untuk mengambil ijazah. Berjalan sendirian di jalan setapak yang familiar. Taman, lapangan olahraga, perpustakaan, setiap tempat yang dilewatinya. Setiap kali melihat sekelompok gadis berfoto dengan toga. Setiap kali melewati sepasang kekasih yang bergandengan tangan. Hatinya akan semakin terasa sepi. Sebagai primadona Universitas S, banyak adik kelas yang mengenalnya. Melihatnya sendirian dengan tatapan kosong, mereka pun berbisik-bisik, "Kak Liu sendirian. Pacarnya mana? Putus. Wajar saja putus saat lulus. Kak Liu kan hebat. Nanti pasti akan meniti karir di bidang penelitian. Jarang bertemu juga sulit. Tapi aku dengar, bukankah mereka bilang akan menikah setelah lulus? Sepertinya sudah tidak seperti dulu lagi ya." Setiap kata seperti jarum yang menusuk tubuh Liu Ruyan. Bukan rasa sakit yang menyayat hati, tapi terus-menerus dan tak henti-hentinya, membuatnya tidak bisa menghindar. Dia menundukkan matanya yang penuh dengan pembuluh darah, menutupi rasa sakit dan kesepian di matanya.
menghindari kerumunan dan berjalan ke pintu samping. Orang-orang memang lebih sedikit, tapi baru berjalan beberapa langkah. Dia mendengar suara yang familiar. Qingwu, kita sudah putus. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Ini Lin Xiangnan. Dia dicegat oleh Yi Qingwu di sudut. Yi Qingwu yang marah adalah wanita yang suka mempermainkan perasaan. Kalau mau dibilang baik, dia seksi, dingin, dan pendiam. Kalau mau dibilang jelek, dia itu wanita murahan. Dia cantik, suka bermain, dan suka bersenang-senang. Jadi selalu ada pria yang mengejarnya. Lin Xiangnan adalah salah satunya. Dan alasan dia setuju untuk bersama Lin Xiangnan juga hanya karena melihat latar belakang keluarganya yang kaya dan tampan. Ingin menikah dengan keluarga kaya. Tapi dia tidak menyangka keluarga Lin akan begitu kejam. Untuk memutus khayalannya, bahkan rela mengusir putra satu-satunya. Awalnya, dia mengira akan ada perubahan. Masih akan membujuk Lin Xiangnan. Tapi seiring berjalannya waktu, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, tuan muda yang boros ini menghabiskan semua hartanya. Jadi dia kehilangan kesabaran dan mulai bertengkar dengannya. Setiap kali selesai bertengkar, dia berpikir uang sudah terlanjur dikeluarkan. Setidaknya harus balik modal. Jadi dia kembali dan membujuknya dengan kata-kata manis. Begitu terus berulang. 3 tahun pun berlalu. Kali ini, karena masalah jatuh ke air, Lin Xiangnan kembali mengancam akan putus. Dia mengira setelah amarahnya reda, semua akan baik-baik saja. Tapi masalah ini sudah berlalu setengah bulan. Lin Xiangnan masih tidak mau balikan. Barulah Yi Qingwu sadar bahwa kali ini dia serius. Setelah 3 tahun menderita, pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Dia tentu saja tidak terima dan harus menuntut penjelasan dari Lin Xiangnan. Tapi dia selalu dilindungi oleh keluarga Lin. Dia tidak bisa mendekat. Benar-benar tidak ada cara lain. Akhirnya berhasil menangkapnya. Ye Qingwu tentu saja tidak akan melepaskannya. Kamu bilang putus, ya putus. Apa aku setuju? Xiangnan, aku sangat setia padamu. Bagaimana tega kamu meninggalkanku? Ye Qingwu, kamu juga tahu identitasku. Jangan menggangguku lagi. Jangan salahkan aku kalau tidak ingat masa lalu. Tidak ingat masa lalu? Bagaimana tidak ingatnya? Jangan-jangan mau menyuruh orang membunuhku ya? Coba saja. Jangan lupa, video dan foto itu ada di tanganku. Kalau aku kenapa-kenapa, akan kusebarkan. Aku sebagai perempuan tidak takut. Kamu sebagai tuan muda keluarga Lin, entah takut atau tidak ya? Melihatnya begitu tidak tahu malu, Lin Xiangnan tidak tahan lagi dan menamparnya. Kamu tidak tahu malu. Yi Qingwu tidak merasa malu. Sebaliknya dia tertawa. Aku memang tidak tahu malu. Kenapa? Kamu tidak akan bisa melepaskanku. Aku sudah memeliharamu selama 3 tahun. Bagaimana mungkin tuan muda ini bisa seenaknya saja? Lin Xiangnan gemetar karena marah. Dia sedang bingung bagaimana cara melepaskannya. Sekilas dia melihat Liu Ruyan tidak jauh dari sana. Seperti melihat penyelamat. Matanya pun berbinar. Ruyan, cepat kemari. Ucapannya terhenti di tengah jalan. Karena Liu Ruyan tidak mempedulikannya. Berbalik dan pergi. Sikapnya yang tegas lebih membuat Lin Xiangnan bingung daripada gangguan Yi Qingwu. Nadanya pun terdengar penuh kebencian. Liu Ruyan, apa maksudmu? Liu Ruyan tidak berhenti. Juga tidak mau menjelaskan. Dia tidak mau lagi membereskan kekacauan Lin Xiangnan. Semua yang dia alami sekarang adalah akibat perbuatannya sendiri. Seharusnya dia sendiri yang menanggung akibatnya. Setelah lulus, Liu Ruyan mengambil alih grup Liu. Mulai dari bawah, belajar menangani urusan perusahaan. Dia setiap hari tenggelam dalam pekerjaan yang sibuk. Seringkali harus lembur sampai dini hari. Tapi sesibuk apapun, dia akan menyempatkan waktu kembali ke kontrakan itu untuk tinggal sebentar. Dia membeli banyak barang, membuat kamar yang tadinya kosong kembali seperti semula. Dari pakaian di lemari sampai vas bunga di meja, sampai perlengkapan mandi di kamar mandi. Semuanya adalah barang kesukaanku. Tapi tidak ada jejakku sama sekali. Dia mencari jarum di tumpukan jerami di ruang sempit ini. Menunggu seseorang yang tidak tahu kapan akan kembali. Waktu berlalu dengan cepat. Tapi saat berada di dalamnya, terasa begitu lama. 5 tahun kemudian,
Liu Ruyan lulus ujian, menjadi CL Group Liu. Setelah upacara pelantikan yang megah, dia menolak pesta perayaan, mengemudi sendirian kembali ke kontrakan. Dia seperti biasa membeli banyak sate pinggir jalan, membawa beberapa kaleng bir, lalu pulang. Di jalan, dia bertemu dengan pemilik kos. Melihatnya, dia menghela napas. Nona Liu, sudah 5 tahun berlalu. Tuan Yun tidak pernah kembali sekalipun. Kenapa kamu harus terus menunggu di sini? Kalimat ini menusuk tempat paling rahasia di hati Liu Ruyan. Baginya, kepergianku seperti menyegel masa lalunya. Dia jarang menunjukkan emosi di luar, seperti robot tanpa perasaan. Menjalankan program. Tahun-tahun berlalu, keluarga Liu pun mulai khawatir tentang pernikahannya. Terus-menerus menjodohkannya. Tapi siapapun itu, dia menolaknya. Hanya mengatakan ingin fokus pada karir. Keluarga pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menasihati sambil membiarkannya. Tidak ada yang tahu kenapa dia begitu menahan diri. Hanya dia yang tahu. Hanya saat kembali ke kontrakan sempit dan kumuh ini, Liu Ruyan adalah Liu Ruyan yang sebenarnya. Begitu membuka pintu ini, sarafnya yang tegang akan benar-benar rileks. Rasa lelahnya akan perlahan hilang. Semua yang ada di kamar tidak berbeda dengan saat dia pergi kemarin. Tidak ada yang masuk. Melihat penampilannya yang bersih dan rapi ini, terlintas sedikit kekecewaan di matanya. Setelah meletakkan barang-barangnya, dia pergi mandi, mengenakan piyama bersih, lalu membuka sebotol bir. Setelah bekerja, dia sudah lama tidak minum. Jadi hanya dengan satu tegukan, wajahnya langsung memerah. Lembur berhari-hari membuatnya sangat lelah. Sebotol bir belum habis. Dia sudah tertidur pulas di sofa. Saat bangun, hari sudah gelap. Getaran ponsel yang terus-menerus membangunkan Liu Ruyan. Dia mengucek matanya yang perih. Menunggu lama baru mengambil ponselnya. Belasan orang yang muncul. Ratusan pesan langsung membuatnya tertegun. Dia membuka beberapa pesan dan menemukan semua orang mengirimkan tautan yang sama. Sebuah berita. Dengan rasa tidak mengerti dan bingung, Liu Ruyan membuka tautan itu. Awalnya, dia masih berbaring di sofa. Tapi saat sampai di tengah, dia tiba-tiba duduk. Dari Akademi Penerbangan Universitas S, robot Xingyao yang dikembangkan mendarat di Mars dengan Sheng Xiong 7, dengan Profesor Liu Xingyuan sebagai saksi, memimpin anggota tim Yun Hoyu, Zi Fenghuai. Melihat nama yang familiar ini, Liu Ruyan merasa sedikit linglung. Dia membaca dengan saksama semua isi berita itu. Lalu di bagian paling bawah, dia melihat sebuah foto bersama. Di foto itu, aku yang berusia 26 tahun memotong rambutku. Kulitku juga menjadi lebih gelap. Mataku tajam dan cerah. Tersenyum lembut ke arah kamera. Baru pada saat inilah, Liu Ruyan akhirnya menyadari. Aku bukan lagi anak laki-laki kecil yang tinggal bersamanya di kontrakan, yang hanya memikirkan cinta dan pernikahan. Aku tumbuh seperti pohon, lalu di depan seluruh dunia, melebarkan sayapku yang rindang. Begitu menyilaukan, begitu cemerlang. Xingyao. Setelah proyek selesai, semua peserta proyek kembali ke Beijing, kembali ke kota yang telah lama ditinggalkan. Melihat jalanan kota yang semakin makmur, aku merasa sedikit tidak berguna. Di perbatasan yang belum terjamah, tinggal di pangkalan penelitian selama 5 tahun. Aku sudah terbiasa dengan cuaca kering dan panas. Untuk sementara waktu, aku masih belum terbiasa dengan musim gugur yang sejuk di Beijing. Setelah turun dari pesawat, rombongan naik mobil yang dikirim oleh Universitas S, bersiap kembali ke sekolah. Aku memilih duduk di kursi belakang dekat jendela. Tidak lama kemudian, Profesor Liu berjalan ke sampingku, menepuk pundakku. How you? Sudah kembali. Apa rencanamu? Melihat guru yang telah mengubah jalan hidupku ini, hatiku penuh dengan rasa terima kasih. Guru, selama 5 tahun ini, aku belajar banyak dan juga merasakan potensiku sendiri. Jadi setelah jadwal yang sudah diatur selesai, aku ingin kembali ke sekolah untuk melanjutkan studi. Meskipun aku berkata dengan rendah hati, tapi Profesor Liu sangat menghargai semangat belajarku yang tak kenal lelah. Menunjukkan tatapan kagum. Proyek ini sudah selesai. Pasti banyak institusi, akademi yang menawarimu pekerjaan.
Kamu bisa tetap rendah hati di tengah godaan ketenaran dan kekayaan. Dan terus belajar. Membuatku sangat bangga. Kamu adalah murid yang kubesarkan. Aku suka semangatmu yang pantang menyerah dan kerja keras. Tapi aku juga berharap saat kamu mengejar batas kemampuanmu, jangan terlalu memaksakan diri. Keluarga, teman-teman, kekasih, semua adalah bagian penting dalam hidup. Kamu juga harus memperhatikan kehidupan nyata. Aku tahu Profesor Liu peduli padaku. Tapi setelah mengalami cinta yang sekarang, terlihat sedikit kekanak-kanakan itu. Aku benar-benar sudah dewasa. Bagiku sekarang, perasaan bukan lagi nada utama dalam hidup. Melalui Xing Yao, aku melihat alam semesta yang jauh dan misterius, memiliki wawasan yang lebih luas, dan tujuan ideal yang lebih besar. Aku ingin berbicara dengan alam semesta. Meskipun keinginan ini sangat tidak realistis, tapi manusia bahkan bisa mendarat di Mars. Apalagi yang tidak mungkin? Aku ingin menantang hal-hal yang tidak mungkin ini. Bukan sebagai individu, melainkan sebagai seluruh umat manusia. Memulai dialog dengan alam semesta yang tidak diketahui. Setelah check-in di hotel, aku makan malam bersama rekan-rekanku. Lalu kembali ke kamar lebih dulu. Aku membuka koper dan mengeluarkan perlengkapan mandi. Baru saja akan bersih-bersih. Ponselku berdering tanpa henti. Teman sekamar kuliah, keluarga, kerabat, dan guru-guru yang selalu memperhatikanku. Semua mengirimkan salam dan ucapan selamat. Setelah membalas satu persatu, tiba-tiba aku melihat permintaan pertemanan baru. How you? Boleh kita bicara? Hanya dengan melihat foto profil dan namanya, aku tahu siapa ini. Liu Ruyan. Saat teringat orang ini lagi, aku tidak teringat masa lalu. Juga tidak merasakan emosi apapun. Begitu tenang seolah-olah. Di seberang sana bukan mantan pacar yang sudah 5 tahun putus, melainkan hanya orang asing yang tidak penting. Aku merasa tidak ada yang ingin kubicarakan dengannya. Juga tidak ingin membuang-buang waktu lagi untuknya. Jadi aku tidak menerima permintaan pertemanan itu. Membawa piyama dan masuk ke kamar mandi. Setelah mandi, aku merasa sangat rileks. Berbaring di tempat tidur empuk, aku langsung mengantuk. Tertidur lelap. Aku bermimpi. Dalam mimpi, aku menjadi bintang jatuh. Ditarik oleh gravitasi. Berjalan di galaksi yang luas dan megah. Di atasku adalah bintang-bintang dan alam semesta yang kukejar. Dan di bawahku adalah bumi tempatku hidup. Meskipun karena musim yang tidak diketahui, tiba-tiba muncul rasa kesepian. Tapi aku tahu aku benar-benar bebas. Entah siapa yang membocorkan informasi. Anggota tim proyek baru sadar saat bangun tidur bahwa di bawah hotel sudah dikepung oleh wartawan dan penggemar penerbangan. Jam 9 pagi, kami harus menghadiri laporan. Sore hari ada seminar lagi. Jadwalnya sangat padat. Tidak boleh terlambat sedetik pun. Tapi melihat situasi di luar, jangankan pergi rapat, kami mungkin tidak bisa keluar pintu. Untuk sesaat kami semua khawatir. Melihat waktu yang semakin mepet, tiba-tiba muncul hampir 100 pengawal di luar hotel, membantu menjaga ketertiban. Barulah tercipta jalan yang bisa dilalui. Setelah bus keluar dari kepungan, sopir memperkirakan bisa sampai tepat waktu di tempat pertemuan. Anggota tim proyek pun lega. Semua berdiskusi siapa yang membantu ini. Aku tidak ikut bicara. Aku melihat keluar jendela. Sekelompok logo pada kartu nama kerja yang tergantung di tubuh para pengawal. Menarik tirai. Setelah 2 pertemuan penting selesai, malam hari di lobi hotel ada jamuan penyambutan. Duduk selama 10 jam. Aku merasa tubuhku akan kaku. Jadi setelah berkeliling di pesta malam dan menyapa, aku berencana untuk kembali beristirahat. Aku memijat pelipisku. Begitu masuk ke lift, aku mencium aroma cendana yang samar. Langsung merasa sedikit segar. Begitu mengangkat kepala, aku langsung menatap sepasang mata yang familiar. 5 tahun tidak bertemu. Liu Ruyan menjadi lebih dewasa. Juga memiliki aura dingin yang menjauhkan orang lain. Melihatku muncul, aura itu langsung hilang. Lengan yang tadinya disilangkan pun diturunkan dengan canggung. Terlintas berbagai emosi kompleks di matanya. Dia terlihat sedikit canggung dan gugup, seolah-olah sudah lama menunggu. Lama tidak bertemu. How you? Apa kabarmu? Aku meliriknya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Lalu mengeluarkan kartu lift
dan menggeseknya baru menjawabnya. Dengan nada datar dan tenang. Terima kasih atas perhatianmu. Aku baik-baik saja. Pertemuan yang telah dibayangkan berkali-kali. Sepertinya akan berakhir dengan beberapa kata ini. Liu Ruyan sedikit tidak rela topik pembicaraan berhenti di sini. Aku tidak sengaja datang mengganggumu. Aku hanya ingin minta maaf padamu. Kata-katanya belum keluar. Pintu lift sudah terbuka. Aku tidak sabar mendengarkan omong kosongnya yang membosankan. Hendak melangkah masuk. Melihat gerakanku. Jantung Liu Ruyan seperti mau copot. Dia hanya merasa ada sesuatu yang mengalir deras dari tubuhnya. Membuatnya tanpa sadar mengulurkan tangan. Memegang pergelangan tanganku. Gerakanku terbatas. Barulah aku menoleh menatapnya lagi. Aku tidak berkata apa-apa. Tapi kilatan di mataku. Seperti petir yang menyambar Liu Ruyan. Dia hanya merasa seluruh tenaganya terkuras. Tidak punya kekuatan lagi untuk menahanku. Aku hanya bisa melepaskan tanganku. Terdengar suara ding. Pintu lift perlahan tertutup. Melihat wajah itu menghilang dari pandanganku. Liu Ruyan hanya merasa seluruh hatinya diremas. Dia bersandar di dinding dan perlahan-lahan merosot ke lantai. Menundukkan kepala. Di lantai yang licin seperti cermin. Terpantul wajahnya yang lesu dan bingung. Seperti patung yang membeku di sana. Entah berapa lama. Setelah pesta penyambutan selesai. Suara langkah kaki yang semakin dekat. Baru membangunkannya dari penderitaan yang tak berujung. Dia memaksa diri untuk berdiri. Menatap lift untuk terakhir kalinya. Perlahan-lahan berjalan keluar hotel. Angin malam sangat dingin. Dia tidak memakai banyak pakaian. Sampai menggigil kedinginan. Sekretaris yang sudah lama menunggu di luar melihatnya keluar. Buru-buru membuka pintu belakang mobil. Pak Liu, sekarang mau kemana? Setelah terdiam sejenak, Liu Ruyan baru mengucapkan beberapa kata. Kantor. Dia perlu menempatkan dirinya dalam pekerjaan yang sibuk. Agar bisa mengosongkan pikirannya. Dan sejenak melupakan semua yang baru saja terjadi. Liu Ruyan bekerja sampai jam 4 pagi baru mengantuk. Malam sudah larut. Dia malas untuk repot-repot lagi. Mengambil selimut dan tidur di kantor. Baru tidur beberapa jam. Dia terbangun oleh sekretaris yang tiba-tiba masuk. Pak Liu, ada masalah. Kata-kata ini seperti air dingin. Langsung menyadarkan Liu Ruyan yang masih mengantuk. Dia mengerutkan kening dan duduk. Menerima dokumen yang diberikan sekretaris. Hanya dengan sekali lihat, dia langsung tertegun. Presiden grup Liu berkencan dengan pria misterius larut malam. Di bawah topik itu ada foto yang ternyata diambil diam-diam di lift tadi malam. Sejak Liu Ruyan mengambil alih grup Liu, pembicaraan tentang penerus grup terkemuka di Beijing ini. Pewarisnya semakin ramai. Sebagian karena pengaruh grup Liu sendiri. Sebagian lagi karena Liu Ruyan sendiri. Meskipun dia seorang wanita, tapi tindakannya tegas dan cepat. Hal pertama yang dia lakukan setelah berkuasa adalah mengubah grup Liu. Kebijakan dasar yang berfokus pada industri real estate. Mengumumkan masuk ke bidang kecerdasan buatan. Visi dan keberanian yang unik ini sangat dikagumi oleh generasi muda. Sehingga menarik banyak penggemar. Selain perhatian pada karirnya, banyak orang juga akan memuji penampilannya. Gosip tentang penampilan dan kehidupan pribadi. Jadi begitu topik ini muncul, netizen yang suka gosip sangat cepat menemukan pemeran utamanya. Liu Ruyan membuka kolom komentar di ponselnya dan melihat banyak komentar dengan suka yang tinggi. Teman seangkatan Liu Ruyan di universitas bersaksi. Orang di foto itu adalah mantan pacarnya. Si jenius langka dari Akademi Dirgantara. Yoon Ho-yu. Sialan. Yoon Ho-yu. Bukankah dia anggota tim proyek robot yang mendarat di Mars? Desainer. Apa para bos suka berpacaran dengan para bos juga? Tidak pernah ada berita kencan. Sekali ada. Langsung sebesar ini. Desainer Dirgantara dan CEO arogan. Ini seperti novel menjadi kenyataan. Aku suka pasangan ini. Bagaimana dengan kalian? Melihat popularitas yang meroket, kelopak mata kanan Liu Ruyan berkedut. Hatinya menjadi panik. Otaknya berputar cepat. Sedang memikirkan cara mengatasinya. Telepon dari kakeknya pun datang. Ruyan, apa berita di internet itu benar? Desainer Dirgantara yang baru terkenal itu benar-benar mantan pacarmu? Setelah terdiam lama, Liu Ruyan baru menjawab dengan suara pelan. Iya,
Terdengar napas terengah-engah dari seberang telepon. Sesaat kemudian, Tuan Liu tertawa senang beberapa kali. Jadi, apa yang kalian bicarakan kemarin? Apa ada kemungkinan untuk balikan? Bicara apa? Teringat sikap dinginku dan kata-kataku yang singkat. Hati Liu Ruyan terasa sesak. Lama tidak mendapat jawaban. Tuan Liu pun mengerti. Dia menghela napas dan menasihati dengan serius. Aku tahu kamu tidak mau menikah selama ini karena masih ada seseorang di hatimu. Dilihat dari berita, dia orang yang baik. Kalau kalian benar-benar bisa bersama, kakak akan senang untukmu. Hanya saja, buah yang dipaksa tidak akan manis. Dia juga bukan orang biasa. Kalau memang tidak berjodoh, lupakan saja. Jangan menyulitkan dirimu sendiri. Liu Ruyan bukannya tidak mengerti ini. Tapi bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya begitu saja? Bagaimanapun juga, hubungan ini tidak semurni cinta biasa. Di dalamnya ada keinginan pribadi dan perhitungan yang kotor. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan dengan melepaskannya begitu saja? Meskipun sudah 5 tahun berlalu, saat teringat kembali semua yang terjadi saat itu, bahkan hal kecil yang tidak penting sekalipun, akan membuat Liu Ruyan merasa bersalah sampai tidak bisa tidur. Jika sebelum bertemu denganku, mendapatkan Lin Xiangnan adalah obsesinya yang tak bisa dilepaskan, maka dari saat putus sampai sekarang, jujur padaku dan meminta maaf dengan tulus, menjadi obsesi baru. Obsesi ini lebih membuatnya putus asa daripada rasa tidak terima, karena tidak bisa mendapatkan yang diinginkan sebelumnya. Lebih menyakitkan, lebih membuatnya merasa hidup segan mati tak mau. Grup Liu masih mengadakan rapat darurat hubungan masyarakat. Aku sudah memberikan tanggapan publik mengenai masalah ini. Setelah berita pagi, ada siaran langsung wawancara tentang proyek Xingyao. Setelah mendapat persetujuan dari atasan, reporter menanyakan tentang berita hangat yang beredar tadi malam. Di bawah perhatian jutaan orang, aku menjawab pertanyaan itu dengan sangat tenang. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tapi hubungan yang sedang ramai dibicarakan di internet itu sudah berakhir. Dari awal sampai akhir proyek, aku masih lajang. Untuk beberapa waktu ke depan, aku juga tidak akan mempertimbangkan untuk memulai hubungan apapun. Akan sepenuhnya fokus pada pekerjaan dan studi baru. Mohon perhatikan perjalanan eksplorasi Xingyao di Mars. Juga mohon terus perhatikan kejutan baru yang akan diberikan oleh Akademi Dirgantara Universitas AS. Beberapa kalimat sederhana, dengan mudah meredakan suasana, langsung menekan popularitas berita kencan itu. Opini publik menyangkut peneliti di bidang kedirgantaraan. Seluruh kantor setelah menonton wawancara ini, merasa lega. Kecuali Liu Ruyan. Dia berulang kali menonton berita ini selama beberapa tahun. Baru melambaikan tangan mengakhiri rapat. Di luar gedung, ada kabut tebal yang tak kunjung hilang. Berada di dalamnya, rasa dingin di ketinggian itu muncul begitu saja. Sinar matahari pagi menembus jendela dan menyinarinya. Dia juga tidak merasakan kehangatan apapun. Setelah semua orang pergi, sekretaris membawakan secangkir kopi. Dengan hati-hati bertanya, Pak Liu, situasinya sudah mereda. Apa kita masih perlu memberikan tanggapan? Ruangan itu sunyi untuk waktu yang lama. Baru terdengar suara serak Liu Ruyan. Tidak perlu. Cari kantor berita yang memotret itu. Kirimkan surat somasi. Setelah sibuk selama setengah bulan, semua jadwal yang diatur oleh pihak resmi telah selesai. Aku kembali dengan sedikit barang bawaan. Star kembali menjadi mahasiswa Akademi Dirgantara. Dengan status mahasiswa pasca sarjana baru, aku melanjutkan studi di bawah bimbingan Profesor Liu. Tiba-tiba keluar dari pangkalan yang serba kekurangan dan membosankan. Kembali ke Menara Gading. Di universitas, aku masih sedikit tidak terbiasa, terutama melihat wajah-wajah baru yang lebih muda dariku. Tapi tingkat pendidikannya lebih tinggi dariku. Memanggilku kakak senior. Aku benar-benar tidak terbiasa. Profesor Liu melihatku yang canggung, tertawa terbahak-bahak, langsung menggodaku. Kamu sudah bersamaku selama 5 tahun. Seharusnya, sekarang kamu sudah hampir lulus doktor. Menurutku mereka tidak salah panggil. Hanya saja saat itu terburu-buru, lupa mengurusnya. Sekarang hanya melengkapi prosedur saja. Dengan kemampuan dan kualifikasimu, mengajar adik-adik kelasmu bukanlah masalah.
Siapa yang tidak tahu kamu adalah murid kesayanganku? Jangan terlalu khawatir. Mendengar itu, adik-adik kelas di bawah, adik-adik kelas tertawa dan memanggilku kakak senior. Suasananya sangat akrab. Setelah sering mendengarnya, aku perlahan-lahan terbiasa. Tidak lagi memikirkan masalah kecil ini. Karena statusku yang istimewa, Universitas S menyediakan apartemen khusus untukku. Untuk menjamin kelancaran studi dan kehidupanku. Saat libur pertengahan musim gugur, aku pulang sebentar. Untuk mengunjungi orang tuaku yang sudah 5 tahun tidak bertemu. Kami bertiga merayakan festival reuni dengan meriah. Banyak mengobrol. Usiaku juga sudah cukup. Keluarga tentu saja akan menanyakan masalah pernikahanku. Menanyakan apa rencanaku. Aku tahu orang tuaku pasti melihat berita itu. Dan khawatir. Jadi mereka menanyakannya. Aku tidak ingin mereka terlalu khawatir. Jadi aku menceritakan semua isi hatiku kepada mereka. Kalian juga tahu, hubungan terakhirku tidak berakhir dengan baik. Aku sebenarnya butuh waktu hampir 2 bulan untuk benar-benar keluar dari kesedihan. Selama waktu itu, aku terus berpikir, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah keluarga yang bahagia atau karir yang sukses? Aku bingung untuk waktu yang lama. Sampai hari aku membuat komponen model pertama. Aku mendengar guru berkata bahwa di tanganku ini ada hasil kerja keras dan keringat. Benda kecil yang tidak mencolok ini nanti akan membawa aku dan semua staf di pangkalan, serta harapan miliaran manusia, terbang sendirian keluar angkasa yang misterius dan tidak diketahui, untuk melihat pemandangan yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, untuk mengumpulkan informasi tentang alam semesta, untuk melangkah maju yang penting bagi masa depan umat manusia. Barulah aku tersadar, hidup ini sangat panjang, namun begitu singkat. 100 tahun sebenarnya berlalu dalam sekejap mata. Tapi justru akumulasi dari ratusan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Justru karena manusia yang tak terhitung jumlahnya. Untuk meneruskan obor peradaban. Dan mengorbankan diri mereka sendiri. Barulah ada sejarah evolusi manusia yang luas dan panjang ini. Jika bisa meninggalkan jejak peradaban di lembaran sejarah ini, bukankah itu lebih menggairahkan daripada cinta-cintaan? Setiap orang dilahirkan dengan misinya masing-masing. Karena kalian memberiku bakat dan kecerdasan yang luar biasa ini. Dan kecerdasan. Maka aku harus mengembangkan hal-hal ini. Agar bisa menghasilkan lebih banyak cahaya. Menerangi jalan lebih banyak orang. Bukan tanda tanya. Setelah mendengar perkataanku, orang tuaku yang hanya lulusan SMA terdiam. Niat awal mereka hanyalah mengkhawatirkanku. Tidak ingin aku sendirian sampai tua. Tapi setelah mendengar ceritaku ini, mereka juga mengerti bahwa mimpi yang kukejar lebih besar dan lebih cemerlang daripada kekhawatiran mereka. Mereka mungkin tidak mengerti pekerjaan seperti apa yang kulakukan. Tapi mereka menghormati pilihanku, menghormati hatiku, yang ingin mengabdi pada ilmu pengetahuan. Yang mereka inginkan hanyalah setelah 100 tahun, saat hidupku berakhir, saat melihat kembali hidup ini. Perasaan terakhir adalah bahagia dan puas. Bagi mereka, itu sudah cukup. Setelah mendapat restu dari orang tua, kekhawatiran terakhir di hatiku pun sirna. Aku sepenuhnya fokus pada pekerjaan baruku. Selain menyelesaikan studi dasar, atas rekomendasi Profesor Liu, aku juga bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional. Tanggung jawabku semakin berat, tapi aku menikmatinya. Setiap kali menerima tugas, setiap kali menghitung satu set data baru, setiap kali mendapatkan penemuan baru, aku sangat bersemangat. Orang-orang di sekitarku melihatku seharian di laboratorium dan di institut penelitian. Bahkan saat liburan pun tidak istirahat. Semua menasihatiku untuk bersantai. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku sudah menjelaskan berkali-kali bahwa ini keinginanku sendiri. Tapi mereka tetap tidak percaya. Terutama setelah Profesor Liu mengkritikku berkali-kali. Melihatku masih tidak berubah. Dia pun sedikit kesal. Saat akhir pekan, dia membawaku keluar. Memaksaku untuk ikut mendaki gunung. Gunung Xiangyun di musim gugur. Daun mapul merah membara. Cuaca cerah tanpa awan. Menghirup udara segar. Para siswa tersenyum. Aku berjalan santai di belakang. Saat menoleh, aku melihat beberapa daun mapel yang indah. Berencana untuk membuat spesimen saat kembali. Bolak-balik,
Aku tertinggal jauh dari adik-adik kelasku. Melihat mereka sudah tidak terlihat lagi, aku pun malas mengejar. Jadi aku beristirahat di paviliun pinggir jalan. Mendaki gunung. Yang terpenting adalah menenangkan pikiran dan tubuh. Sampai puncak atau tidak, tidak penting. Begitulah aku menghibur diriku. Mengeluarkan ponsel, memotret beberapa kali langit biru, lalu memposting di media sosial. Olahraga baik untuk kesehatan. Melihat tulisan dan foto yang terkesan tua ini, aku tidak bisa menahan tawa. Benar-benar sudah tua. Mungkin karena angin musim gugur yang begitu nyaman. Aku beristirahat dan akhirnya tertidur. Entah berapa lama aku tertidur. Saat bangun, aku melihat pemandangan puncak gunung yang megah yang dikirim oleh adik-adik kelasku. "Kakak, kenapa kamu belum sampai? Kami sudah mau pulang," kata Pak Liu. "Kamu tertinggal terlalu jauh. Kondisi fisikmu terlalu buruk. Hukumannya, kamu harus ikut semua kegiatan kelompok mulai sekarang." Melihat pesan di grup, aku meregangkan badan. Baru saja akan mengirim pesan siap. Tiba-tiba muncul bayangan di depanku. Aku melirik sekilas. Alisku langsung berkerut. Kenapa Liu Ruyan ada di sini? Apa jangan-jangan masih ada mata-mata yang belum kuhapus di daftar temanku? Nanti harus kuperiksa baik-baik saat kembali. Liu Ruyan tidak tahu apa yang kupikirkan. Dan alasan dia mengikutiku hanyalah untuk meminta maaf secara resmi. Jadi, meskipun dia melihat kilatan di mataku yang menunjukkan, dia hanya bisa menelan kekecewaannya. Dan dengan susah payah berkata, "How you? Aku hanya ingin minta maaf padamu. Tapi aku tidak mau menerima permintaan maaf ini. Karena kata maaf tidak ada artinya bagiku. Jika aku menerimanya, itu berarti selama 5 tahun terakhir aku masih memikirkan masa lalu. Tapi aku sudah benar-benar melupakan masa lalu. Hanya tidak ingin berhubungan dengannya lagi. Jadi aku hanya menjawabnya dengan satu kalimat. Aku tidak butuh permintaan maaf ini. Dan tidak ingin melihatmu lagi. Apa kamu mengerti? Kalimat ini jauh lebih menyakitkan daripada jutaan kata celaan dan kontrol. Lebih menyakitkan bagi Liu Ruyan yang sudah tenggelam dalam penyesalan. Jika permintaan maaf tidak ada gunanya, itu berarti dia tidak akan pernah bisa menebus kesalahan masa mudanya. Kesalahan yang dibuatnya. Setelah menyadari hal ini, dia merasa seluruh organ tubuhnya sakit, menarik-narik sarafnya. Dia tidak bisa menahan emosinya. Suaranya pun menjadi serak. Saat itu, aku terlalu bodoh. Tidak tahu betapa berharganya ketulusan. Aku salah. Seharusnya aku tidak memanfaatkanmu dan tidak membohongimu. Adegan penyesalan yang berlinang air mata ini di mataku. Lebih membosankan daripada gosip di berita yang membuatku merasa bosan. Aku mengambil air dari tasku dan minum beberapa teguk. Tidak memotongnya. Tapi pikiranku melayang. Tidak mendengarkan satu kata pun. Saat dia selesai bicara dan menatapku dengan tatapan bingung, barulah aku berkata dengan santai, "Sudah selesai. Semua yang kamu katakan. Aku tidak mau memberikan pendapat apapun. Karena itu urusanmu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Satu-satunya yang ingin kukatakan adalah saat aku pergi. Semua hadiah yang kamu berikan padaku sudah kukembalikan. 276 yuan 30 sen. Tidak lebih tidak kurang. Kamu pasti sudah menerimanya kan?" Melihat kilatan kebingungan di matanya. Setelah mengangguk beberapa kali, aku baru melanjutkan. "Kalau begitu, bukankah kamu harus mengembalikan semua barang yang kuberikan padamu? Diuangkan juga boleh. Kira-kira ada 40.000 yuan lebih. Ditambah bunga 5 tahun. Jadi 50.000 saja. Suruh sekretarismu mengantarkannya ke kantor Akademi Dirgantara Universitas S. Sebut saja namaku." Beberapa kata itu langsung membuat otak Liu Ruyan macet. Dia tidak mengerti apa maksudku mengatakan ini. Apa artinya memaafkan? Atau ingin memberinya kesempatan lagi? Atau alasan lain yang tidak terpikirkan olehnya? Ribuan pikiran melintas di benaknya. Dia juga tahu kesempatan tidak datang 2 kali. Buru-buru menjawabnya. 50.000. 50.000 mana cukup? How you? Berapapun yang kamu minta, aku akan berikan. Benar-benar Presiden Grup Liu. Sangat dermawan. Tapi aku tidak tergoda oleh keuntungan besar ini. Aku tahu betul tidak ada makan siang gratis. Hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Tidak perlu.
50.000 saja cukup. Lebih atau kurang 1 sen pun aku tidak mau. Setelah berkata, aku tidak peduli dengan ekspresinya. Melewatinya dan berjalan ke atas gunung. Tim pendaki akan segera turun. Aku tidak boleh membocorkan masalah ikan kayu. Keesokan harinya, Liu Ruyan secara pribadi mengantarkan 50.000 yuan. Aku menunggu sampai jam 5 sore. Hampir pulang kerja. Baru menyempatkan waktu untuk mengambilnya. Begitu masuk, aku melihat Liu Ruyan yang masih menunggu di dalam. Aku tidak peduli dengan niatnya. Mengambil uang itu dan hendak pergi. Liu Ruyan mengikutiku dari belakang tanpa berkata apa-apa. Sampai di depan laboratorium. Baru akhirnya dia tidak tahan lagi dan memanggilku. How you? Aku ingin tahu kenapa kamu hanya mau 50.000 yuan. Asalkan kamu minta. Bahkan 50 juta. 500 juta pun akan kuberikan sebagai kompensasi. Kompensasi. Kompensasi yang bagus. Mendengar kata ini, di wajahku muncul senyum cerah yang tulus. Aku berbalik. Dengan serius menatap nona muda yang sejak lahir sudah memegang sendok emas. Hidup mewah dan boros ini tidak bisa menahan diri untuk mengatakan beberapa kata tulus. Tidakkah kamu merasa kata kompensasi itu menyinggungku? Dalam hubungan itu, kamu memang membohongiku. Tapi setiap kata yang kuucapkan dari awal sampai akhir, setiap janji yang kuucapkan adalah serius. Dan aku memilih untuk mengakhiri hubungan itu. Hanya karena aku sudah melihat sifat aslimu. Dan sudah mati rasa pada cinta ini. Aku tidak merasa bersalah. Kenapa aku butuh kompensasimu? Alasan aku mengambil kembali 50.000 yuan ini hanyalah karena aku anak dari keluarga biasa. Aku tahu betapa sulitnya mencari uang. Tidak ingin usaha kerasku dulu menjadi sebotol sampai ngiang. Kalian buang begitu saja. 50.000 yuan tidak berarti apa-apa bagimu. Tapi di mataku itu lebih berharga dari 1.000 emas. Aku hanya ingin semua hasil kerjaku memiliki nilai. Dan dirimu, serta masa lalu yang telah berlalu, tidak ada hubungannya sama sekali. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Terakhir, aku ingin memberitahumu. Aku dan kamu sudah benar-benar berakhir 5 tahun yang lalu. Kedepannya kita hanyalah orang asing. Mohon jangan muncul di hadapanku lagi. Dan jangan mengganggu hidupku lagi. Begitulah. Selamat tinggal. Setelah berkata, aku masuk ke laboratorium tanpa menoleh ke belakang. Senja tiba. Malam datang dari segala arah. Menyelimuti Liu Ruyan. Dia hanya merasa dirinya terjerumus dalam malam yang tak berujung ini. Tidak akan pernah bangun lagi seumur hidupnya. Aku membawa uang yang masih hangat itu ke laboratorium. Memberikannya kepada adik kelas yang sedang mengurus donasi. Beberapa hari kemudian, uang hasil kerja kerasku yang kudapatkan dari 3 pekerjaan paruh waktu akan sampai ke tangan anak-anak di daerah pegunungan. Uang ini mungkin akan menjadi makan siang gratis. Mungkin akan menjadi buku pelajaran. Mungkin juga akan menjadi alat percobaan. Tapi apapun itu, pada akhirnya akan menjadi penyemangat bagi pertumbuhan anak-anak. Membayangkan seorang anak, karena minum beberapa botol susu lebih banyak, jadi tumbuh tinggi, memiliki tubuh yang sehat, atau belajar lebih banyak ilmu, bisa keluar dari pegunungan, atau karena karir jatuh cinta pada ilmu pengetahuan yang menarik. Di masa depan juga menjadi salah satu penjelajah angkasa. Aku senang. Aku kembali ke laboratorium sambil bersenandung. Seluruh tubuhku memancarkan kebahagiaan. Kakak senior di sampingku mendekat, menyenggol lenganku. How you? Dengar tidak? Sepertinya akan ada proyek besar lagi. Kita akan ke padang pasir lagi. Apa pendapatmu? Aku sangat bersemangat. Aku tidak bisa menunggu lagi. Langsung mengeluarkan ponselku. Mengirim pesan kepada Profesor Liu. Guru, apa ada proyek baru lagi? Apa aku punya kehormatan untuk bergabung dengan tim? Kali ini harus pergi selama 8 tahun. Apa kamu yakin? Aku lebih yakin dari sebelumnya. Dengan tegas memberikan jawaban dari hatiku. Aku yakin.